Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Di tempat tuh kan. Jangan Google dulu lah. Gimana kalau mau Google dulu? Jangan Google dulu bang, silakan. Nge-lag bang. Bukan nge-lag, Anda lagi Apa Google, tadi? Anda lagi buka Google Chrome. Kok nge-lag? Begini saja, saya tanya sama Anda. Menurut Anda, Allah itu Rob atau bukan? Tuh. Apa beda tadi apa? Apa bedanya Tuhan dengan Tuhan? Ya, silakan. Apa bedanya Tuhan dengan Tuhan? Kalau Tuhan biasanya kalau orang manggil orang ada juga namanya manggil Tuhan. Kalau saya manggil Tuhan itu kepercayaan saya kepada Tuhan. Terus bedanya itu apa? Bedanya kalau Tuhan itu manusia, kalau Tuhan itu yang menciptakan aku dan jin dan manusia. Baik, baik. Nah, inilah kebanyakan jawaban ini teman-teman, itu adalah jawaban 98 orang beragama yang blow on ini. Tapi memang seperti itu, itulah jawaban yang ada. Oke, baik Bang. Menurut Anda, apakah Allah itu Tuhan? Allah itu yang menciptakan alam bumi ini dengan Apakah dia manusia. Hah? Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan. Bukan Tuhan. Oke, apa lawan kata Tuhan? Kebanyakan kalian Kalau menurut Edit, Bukan, yang saya tanya begini. Apa lawan kata Tuhan? jawaban lu apa? Hamba. Apa bedanya Tuhan dengan Tuhan? Tenang, tenang. Lawan kata Tuhan itu hamba, betul atau tidak? Terus Saya tanya dulu, betul atau salah? ngomong terus. Ya, di bawah dulu, tidur dulu di bawah sana. Ya, tidur dulu di bawah sana ya. Oke, teman-teman ya, kita terus bersabar ya, teman-teman ya. Kita terus bersabar karena memang seperti yang saya katakan ya, 98% orang beragama itu memang goblok begitu. Goblok. Saya harus mengatakan ini agak keras, tetapi memang itulah faktanya, teman-teman. Karena 98% orang beragama itu memang cuma ikut-ikutan saja. Dia nggak ngerti itu kenapa dia begitu, pokoknya begitu gitu dah. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Bang John. Ya, silakan Bang John. Ya, Bang John. Selamat malam, Saudara John. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Halo? Ah, gimana ini? Oke, kita masih menunggu ya, kita masih menunggu orang-orang yang betul-betul ngerti agama ya. Jadi, kadang-kadang kita spesialisasi kita agama, tapi kita ngobrol sama orang yang spesialisasinya itu bikin bakso. Jadi memang sulit kita nyambung tuh. Sulit kita nyambung. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Joshua Christian. Joshua Christian. Ya, silakan Joshua Christian. Joshua Christian. Oke, nampaknya Joshua Christian, bagusin dulu ya sinyal Anda. Saya sudah naikkan, tapi Anda tidak nyangkut. Kita kasih naik ada Kingdom. Oke, silakan Saudara Kingdom. Nyalakan dulu kamera Anda.
Nah, Selamat gini. malam abangku. Oke, Bang Kingdom, saya tanya dulu, Abang. Ya. Itu suara apa, Bang? Oh ini saya lagi di tempat kerja, jadi agak ribut nih. Oke, nanti kalau Abang udah di rumah ya, karena berisik banget, Bang. Berisik banget. Jadi jangan diskusi sama saya di pinggir jalan ya, tolong ya. Tolong. Jangan berdiskusi dengan saya di pinggir jalan. Oke, kita kasih naik ada Elia. Elia, coba saya lihat Anda tidak mengajukan permintaan naik, tapi dia komen di kolom komentar saya bang. Tapi masalahnya kamu tidak mengajukan permintaan naik, Elia. Bagaimana saya mau naikkan kamu? Apakah ini juga yang termasuk 98% orang itu beleguk atau bagaimana? Kamu belum mengajukan permintaan naik, terus kamu ketik di kolom komentar saya. Gimana, doh? Pantes lah memang rata-rata IQ orang Indonesia itu memang sedikit mirip dengan gorila. Tapi saya tidak bilang semua ya. Saya tidak bilang semua, rata-rata. Ya, rata-rata IQ orang Indonesia itu memang 11-12 dengan gorila. Nah, itu survei. Survei membuktikan itu. Kita kasih naik ada Moce. Ya, silakan Moce. Ya, Moce. Nih, Apa Moce? Ya, Moce. Silakan Moce, nyalakan kamera dulu. Moce. Oke, si Moce juga nggak jelas. Kita turunkan ya. Teman-teman, sabar ya, sabar teman-teman. Nyari orang yang bidangnya itu susah, teman-teman. Banyak orang itu ngomong tapi dia bukan ahlinya. Contoh orang demo. Banyak orang demo tuh, ribuan orang demo. Coba kamu wawancara dia. Kenapa kamu demo? Nggak tahu, dia pasti gitu. Dan di TikTok ini pun sama, teman-teman. Di medsos, netizen itu juga banyak seperti itu. Dan 98% jumlah. Jadi kita harus bersabar. Sabar ya. Kita kasih naik ada Mevan. Kita tunggu orang yang berkompeten. Sehingga diskusi kita menarik seperti itu. Kita kasih naik ada Mary. Silakan Mary. Halo Mary. Ya, Ya, silakan Mary, nyalakan kamera dulu. shalom. Shalom Mary, silakan Mary. Oke. Mary, kenalan dulu. Kristen atau Islam? Saya Kristen. Kristen. Oke, tahu nggak temanya apa? Saya apa? Temanya 98% Islam dan kita jadi dulu karena Oke, beli sinyal dulu ya. Beli sinyal dulu. Oke, kita masih terus bersabar, teman-teman ya. Sabar, tenang. Sabar, turunkan dulu tenmat, turunkan, tenang, sabar ya, sabar. Oke, kita kasih naik ada Regi Jamaluddin. Regi Jamaluddin. Ya, silakan Regi Jamaluddin, nyalakan kamera dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Oke, Regi Jamaluddin. Baik. Bang, Abang naik ke sini kenapa? Mau nyanyi boleh, mau nyanyi, mau nyebur nyanyi boleh. Tuh kan? Kalian sudah tahu kan? Sudah tahu kan kalian kan? Sudah tahu? Tahu kalian? Kalian sudah tahu? Ya, di bawah dulu Bang ya, di bawah dulu sana, di bawah dulu. Sudah tahu kalian kan? Kan sudah ku bilang. Sabar. Kita kasih naik lagi ada Bang Azam Official. Nah, kalau ini agak mending teman-teman. Ini agak mending. Ini orang Islam dan dia agak sedikit terpelajar. Tapi menggema ini. Oke. Bang Azam menggema. Menggema ya? Mengganggu nggak? Oke. Ya sangat mengganggu. Oke, udah. Tar. Masih menggema? Halo. Masih menggema. Oke, kita cabut. Masih menggema tidak kan? Cek 1 2 3. Nah, ini aman. Tidak. Ini aman. Aman, Nah, ya? ini aman. Ya. Oke. Bang Azam. Kita perbaiki dulu. Bang Azam. Kita perbaiki visualnya dulu. Oke, siap. Bang Azam, coba Bang Azam perkenalkan dulu background Anda. Sejauh mana Anda belajar agama Islam? Bukan Kita kan gini. kawan lama, masa ulang-ulang Bukan, terus. Azam. Aduh. Dengarkan dulu Azam, begini. Ya, siap. Netizen ini di TikTok ini itu sangat random.
Bahkan ya, orang yang mendengarkan kemarin, itu bisa sama sekali bukan orang yang mendengarkan hari ini. Begitu. Jadi, ini ada 4.700 orang. Bisa-bisa 4.700 orang ini baru pertama kali datang ke sini. Gitu. Nah, makanya Bang Ajam, saya sebagai orang yang sangat pengalaman bagaimana netizen, bagaimana isi kepala netizen, ya. Makanya saya katakan 98% orang beragama itu, baik Islam, baik Kristen itu, nggak ngerti kata Tuhan dan Tuhan itu bedanya apa, dia nggak ngerti. Nah, sekarang yang saya maksudkan kepada Anda gini. Coba Anda jelaskan dulu background Anda. Anda seorang Muslim, sejauh mana Anda mendalami agama Islam? Gitu, silakan. Ya, saya Bang Azam, seorang mahasiswa di salah satu fakultas hukum. Dia pernah belajar Islam sedikit lah. Ya, cukup segitu aja dulu kayaknya. Ini selalu merendah dia ini. Baik. Silakan Bang Ajam. Anda datang kemari itu mau menjelaskan apa? Silakan. Saya mau meluruskan teman-teman yang sudah naik bahwa kata Tuhan dan Tuhan itu sama. Nah, ini kalau orang pinter tuh lebih gampang kita diskusi gitu loh. Nah, Bang Ajam, inilah yang membuat perdiskusian atau ada pertanyaan, Yesus itu Tuhan apa manusia? Begitu. Padahal pertanyaan itu tidak pernah ada dalam Alkitab. Dan murid-murid itu nggak pernah nanya begitu. Yesus, engkau ini Tuhan atau manusia? Pertanyaan itu munculnya sekarang ini baru muncul. Gitu. Karena apa? Karena orang membedakan Tuhan dengan Tuhan itu. Padahal itu adalah kosakata yang sama. Coba misalnya kita ganti misalnya. Yesus itu Tuhan atau manusia? Sampai sekarang saya belum pernah ketemu orang yang bertanya seperti itu. Begitu. Nah, coba silakan Bang Ajam. Sebenarnya kata Tuhan atau kata Tuhan ini dalam bahasa Arabnya itu sebenarnya sama saja, itu kata Rob itu, betul? Betul. Ya, nah sama dengan di dalam Alkitab Ajam. Jadi kata Tuhan atau kata Tuhan ini sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu kata yang sama, yaitu kata kurios itu. Dan itu bisa ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada Sang Pencipta. Sama seperti kata Rob itu, kalau di dalam Al-Quran bisa ditujukan kepada Sang Pencipta, bisa juga ditujukan kepada manusia. Yang artinya adalah Tuhan atau Tuan. Kalau dalam bahasa Inggris ini dua kata ini kata yang sama juga, yaitu Lord. Atau kalau dalam bahasa Jawa, dua kata ini juga kata yang sama, yaitu Gusti. Nah, yes. Yang menjadi keheranan begitu. Yang menjadi keheranan, kata Gusti ini susah bahasa Indonesianya karena dua kata ini sudah dibedakan begitu. Padahal orang menyebut yang di langit sana, ya Sang Pencipta di sana itu disebut Gusti. Lalu orang yang duduk di singgasana kerajaan, yang memerintah, yang punya istri, punya anak, bisa sakit, bisa batuk, ya, itu juga dipanggil Gusti. Makanya tidak ada orang Jawa bingung ketika Gusti itu meninggal. Atau Gusti berdoa, itu orang Jawa nggak bingung. Begitu. Atau Gusti berdoa kepada Gusti, nggak bingung dia. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, ini udah menjadi kacau begitu. Karena 98% sudah jadi tolol gara-gara dua kosakata itu. Begitu. Nah, sekarang begini, Bung Ajam. Cuman, Bung Ajam ya, saya pun melihat dari Bung Ajam ada sedikit rasa canggung begitu untuk menjelaskan kata ini. Nah, makanya Bung Ajam, tidak ada orang Jawa yang bertanya, kamu Gusti atau manusia? Oke. Begitu. Tetapi kalau kamu Tuhan atau manusia, ini adalah pertanyaan terdungu atau kesalahan terbesar, pertanyaan yang salah karena orang sudah membaca Alkitab atau Al-Quran secara salah. Ya, silakan. Jadi saya hanya ingin meluruskan itu saja tadi Bang Edis. Banyak teman-teman Islam naik itu bingung sampai buka-buka Google dulu apa gitu kan. Padahal sekarang ini kan kita sudah terfasilitasi begitu mudah ya. AI begitu mudah untuk diakses gitu. Ya, sesederhana itu sih untuk menjelaskan aja kepada teman-teman bahwa Tuhan dengan Tuhan itu sama. Jika dia dirujuk ke dalam bahasa Arab, maka itu sama-sama Rob. Tuannya Yusuf, tuannya seseorang yang berada di surah Yusuf itu disebut Rob. Tuhan dalam surah Al-Fatihah juga sebagai pencipta alam semesta juga disebut sebagai Rabbul Alamin. Ya, begitu, sama-sama Rob. Jadi kembali kepada konteksnya. Tuhan ini atau Tuhan ini dia mencakup seberapa luas penguasaan dia. Apakah pada lingkup-lingkup tertentu atau pada lingkup untuk alam semesta. Jadi hanya sederhana itu saja begitu. Ya, nah, cuman begini Bung Ajam. Yang menjadi masalah adalah ketika orang bertanya kepada saya dengan kata-kata ejekan. Kata-kata itu begini, Edis, kenapa Tuhanmu mati? Nah, saya tahu ketika dia berkata Tuhan ini, atau Tuhan, itu merujuk kepada Yesus. Begitu. Karena kami orang Kristen tidak mengimani bahwa kalau kata Tuhan itu maksudnya Bapa di sorga, tidak mati. Begitu. Nah, sebenarnya kata-kata ini bisa saya balik juga begitu. Nah, makanya perdebatan saya dengan Anda Bung Ajam
itu hanya masalah Muhammad yang Rob ini, ya. Apakah sebenarnya, coba ini saya pengen nih dari orang Islam nih. Sebenarnya Muhammad itu di tengah-tengah umat muslim dia sebagai Rob tidak? Wah, ini saya kira pertanyaan yang sudah berulang-ulang beribu-ribu kali juga jawabannya saya utarakan di sini, begitu kan? Saya kira tinggal cek VT saja lah. Ya, Terkait cuman dengan kan di sini pernyataan penonton saya. baru ini. Karena saya melihat gini. Cek VT saja. Karena saya melihat Anda ini berubah-ubah begitu. Seperti Tidak, kadang-kadang tidak akan berubah-ubah. takut sama umat begitu. Enggak ada. Karena begini, Tetap. kata Tuhan atau kata Rob ini kan bisa saja dia itu artinya pemilik, pengatur, pengendali, yang memimpin, begitu kan, yang empunya, begitu. Jadi kata Rob ini bisa siapa saja, orang yang memiliki rumah, yang membeli rumah dengan uangnya, itu disebut Rob bagi rumah itu. Karena dialah sang pemilik rumah itu, dia tuan atau Tuhannya rumah itu, betul? Betul. Nah, cuman dalam bahasa Indonesia kalau dibilang Tuhannya rumah, orang bingung begitu. Karena itu aneh begitu. Masa Tuhan rumah, yang benar Tuhan rumah gitu. Iya. Nah, sekarang tentang sosok Muhammad nih. Nah, bagaimana kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat? Apakah dia sebagai Rob atau tidak? Baik. Jadi secara bahasa siapapun dapat disematkan gelar dengan gelar Rob. Saya, Edis, termasuk Nabi Muhammad, dia bisa digelari sebagai Rob. Maka dia sangat berpotensi besar jika digelari sebagai Rob. Tidak menutup kemungkinan demikian. Begitu loh. Baik. Apa salahnya? Nah, makanya pertanyaan itu bisa saya balik begitu loh. Pertanyaan itu akan saya balik begitu. Jadi, ketika ada orang Islam bertanya kepada saya, "Kenapa Tuhanmu kok mati?" begitu. Maka saya juga bisa balik pertanyaan itu sebenarnya. Loh, Tuhanmu juga kenapa mati? Begitu. Nah, waktu saya ngomong Tuhanmu mati, tentu saya tidak ngomongin Allah, tapi saya ngomongin Muhammad. Begitu. Nah, Jadi- makanya sebenarnya ini banyak disalahpahami oleh orang-orang Islam dan orang-orang Kristen, begitu. Nah, ini penyakitnya di sini bahwa 98% memang saya simpulkan orang-orang Islam maupun orang-orang Kristen ini memang cuma ikut-ikutan saja beragama itu. Jadi begini, Edis. Ya, silakan. Terjadi perbedaannya adalah ketika kita memposisikan siapa pencipta alam semesta, di situ orang-orang Indonesia, Kristen ataupun Islam, memahami kata Tuhan itu tidak merujuk kepada apa yang kita deskripsikan di awal, tetapi merujuk kepada pencipta alam semesta. Nah, Di kalau situ. begitu pertanyaannya, berarti ketika orang Islam bertanya, "Kenapa Tuhanmu mati?" Harusnya kata Tuhan itu dituju kepada Bapa di sorga. Nah, maka jawabannya Enggak, tidak mati. dia merujuk kepada Yesus. Karena begini, setiap saya berdiskusi dengan orang-orang Kristen, semua beranggapan kecuali Edis dan beberapa teman-teman kita, mereka semua mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta semesta, yaitu Bapa di surga, setara dia. Nah, makanya Itu saya mayoritas bilang, Kristen begitu. baik, ketika ada orang Kristen berkata Yesus adalah Bapa di sorga, makanya itu yang saya bilang Kristen golongan oones. Begitu loh. Makanya yang buat jadi masalah ini, kalian ini kebanyakan diskusi dengan oones. Enggak, Begitu bukan. Tritunggal, Edis, Tritunggal. Sama orang mereka gini, yang mengatakan orang-orang Katolik, Tritunggal, Edis. begini Bang Azam. Katolik yang mengatakan itu. Baik, Bukan orang-orang oones, yang bukan. orang-orang yang mulutnya berkata saya Tritunggal, kamu Tritunggal. Itu hanya latah saja. Mereka kebanyakan latah begitu. Ketika disuruh jelaskan, Yesus itu ya Bapa di sorga. Sama seperti kemarin saya diskusi dengan Agatha, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Petrus berkata, "Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus." Nah, saya tanya sama dia, ini Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, yaitu Bapa di surga, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Oh, salah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu ya Yesus sendiri. Yesus memuliakan Yesus. Makanya ini yang bikin blow on. Saya dapati. Makanya saya bilang, itu yang bikin dapati. blow on. Makanya walaupun mulutnya Tritunggal, tetapi isi kepalanya itu adalah oones. Begitu loh. Jadi jangan hanya kita ini berpatokan kepada klaim. Begitu. Begitu ya. Jadi Bung begini, Agam. jadi begini Edi, sebenarnya kalau dengan saya dan beberapa muslim lainnya sepertinya kita sudah mendapatkan benang merah yang jelas. Hanya saja ini mungkin menjadi tugas Edis untuk menjelaskan kepada Kristen-Kristen terkait dengan pemahamannya ini bahwa Yesus dengan Allah Bapa di sorga itu berbeda. Berbeda. Yesus berbeda. itu utusannya. Yesus itu utusannya Bapa di sorga. Anaknya Jadi begini, yang boleh tunggal. sini, Edis. Gitu. Silakan. Dari diskusi saya dengan Anda beberapa kali saya naik di sini, berarti secara garis besar kita dapati kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan dan Atau dia Tuhan. juga berfungsi Nah, sebagai Tuhan juga utusan. dong. Jangan gini. Iya. Tuhan juga. Ayo, Nabi. Iya.
Nabi Muhammad adalah Tuhan dari sisi bahasa dan dia juga punya Tuhan dan dia juga berfungsi sebagai utusan, dan Yesus juga Tuhan secara bahasa dan dia juga punya Tuhan dan dia juga berfungsi sebagai utusan. Sampai sini setuju apa Iya, tidak? setuju gitu. Oke, gitu. Jadi kalau kita mau sama-sama setuju, sebenarnya Muhammad itu Tuhannya orang Islam gitu loh. Seperti itu. Dan kalau kita mau jujur, yang membuat Muhammad menjadi Tuhannya orang Islam itu adalah Allah sendiri. Karena Allah yang memerintah untuk menuhankan Muhammad, betul? Tapi perintahnya bukan menuhankan. Kita tidak boleh melencengkan isi yang tertera Nah, dalam mulai kitab di suci. sini mulai. Bukan mulai. Di sini Kita yang harus saya bilang sesuai mulai. teks. Mulai Kita harus sesuai teks. muncul kalau di sini. Begini Bung Azam. Bung Azam. Sesuai teks dong. Kita harus Gini. sesuai teks. Karena memang itu bahasa-bahasa seperti itu tuh kadang-kadang tidak kita temukan dalam Al-Qur'an maupun dalam Alkitab. Saya kasih contoh. Sampai mati pun kita tidak akan menemukan di dalam Alkitab Musa punya Tuhan, nggak bakal ketemu. Coba tunjuk di dalam Alkitab Musa punya Tuhan, nggak bakal ada, nggak ada. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan Musa, maka kesimpulannya Musa punya Tuhan. Coba tunjuk di dalam Alkitab ada kata-kata Daud punya Tuhan, Musa punya Tuhan, siapa lagi? Salomo punya Tuhan. Ya nggak bakal ketemu. Sama di dalam Al-Quran pun tidak akan ketemu kata-kata seperti itu. Nah, tetapi dari berbagai baris, paragraf, kalimat dan lain sebagainya, kita simpulkan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim, ya, kemudian siapa lagi Musa punya Tuhan. Nah, sekarang begini. Kalau ada seseorang Azam menjadikan setan sebagai pemimpinnya, menjadikan setan sebagai sosok yang diikuti, dipatuhi, yang kepadanya tunduk dan patuh, maka kesimpulannya orang tersebut menuhankan setan itu, menjadikan setan itu sebagai robnya, sebagai Tuhan atau tuannya. Setuju? Setuju. Nah, sekarang apa yang dilakukan orang Islam kepada Muhammad? Bukankah seperti itu? Boleh menjelaskan nggak? Sedikit. Silakan. Yang dilakukan umat Islam adalah menaklukkan, membuat dirinya taat, tunduk, patuh kepada Muhammad. Makanya ketika orang Islam melihat Muhammad berkata, orang Islam harus menjawab sami'na wa ta'na. Itulah yang disebut menjadikan Muhammad sebagai tuannya, sebagai robnya, sebagai Tuhannya. Nah, sama sebenarnya dengan keinginan Bapa terhadap seluruh umat manusia untuk membuat Yesus menjadi tuan mereka. Jadi Bapa di surga menginginkan supaya manusia itu mengangkat atau membuat Yesus menjadi tuan, menjadi rob, menjadi kurios atau menjadi Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi tuh Bapa di surga tidak menginginkan supaya manusia itu mentaati iblis. Membuat dirinya patuh takluk kepada iblis. Kalau seperti itu jadinya Tuhannya adalah iblis. Nah, untuk apa? Untuk apa Bapa di surga menginginkan semua manusia menuhankan atau menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Supaya apa? Supaya semua manusia ini dibawa kepada Bapa di surga. Jadi makanya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, sama seperti dalam agama Islam itu sama. Kenapa semua orang harus patuh, tunduk kepada Muhammad? Supaya dengan cara demikianlah setiap orang tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya kata Muhammad, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80, sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Itulah sebenarnya isi daripada agama Islam dan Kristen. Silakan. Baik, saya lagi. Saya hanya ingin memberikan ilustrasi saja, ya kan? Tadi kan ada perbedaan A, B, C, D dan seterusnya. Begini, saya berikan sebuah ilustrasi. Ya. Ketika juru bicara presiden menyampaikan informasi yang disampaikan oleh presiden kepada halayak, apakah ketika halayak menaati perintah yang disampaikan oleh juru bicara tadi, berarti halayak memposisikan juru bicara sebagai tuan atau Tuhan, dalam hal ini presiden? Wakilnya. Enggak, juru bicara bukan wakil. Ya juru bicara iya, sebagai juru bicaranya. Artinya ketika mentaati juru bicaranya bukan konteksnya ketaatan. Tetapi ketika juru bicara menyampaikan pesan dari presiden kepada halayak, kemudian halayak ikut nurut, patuh kepada berita ataupun informasi yang disampaikan oleh juru bicara, apakah halayak memposisikan juru bicara sebagai presiden? Tentu tidak dong.
Tidak. Begitulah yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Hanya seorang Begitu juru juga yang bicara terjadi kepada yang Yesus. diinformasikan. Iya, begitu itu. Sama itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, banyak orang-orang Kristen seperti Mikana, Agatha, RK, dan lain sebagainya. Ketika Yesus menyampaikan sesuatu, menganggap bahwa Yesus itulah Bapa di surga. Nah, inilah yang membuat menjadi kacau ini. Kacau itu di situ yang buat. Begitu. Nah, padahal... Begini, Adis. Silakan. Berarti Nabi Muhammad atau Yesus, mereka adalah juru bicara dari pencipta alam semesta. Sepakat Nah, bersama sini? masalahnya kami tidak mengakui bahwa Muhammad menjadi juru bicara Bapa di surga. Ini kita luruskan dulu. Maksudnya dalam konsep keyakinan masing-masing beragama, bukan Anda meyakini Muhammad, bukan. Oke. Seperti itu kan berarti? Oh iya dong. Fungsinya sama. Iya dong. Oke. Dan untuk dipatuhi supaya kita Iya, memberikan untuk dipatuhi. ketaatan. Iya, supaya kita memberikan Betul. ketaatan dan kepatuhan, betul? Iya betul. Ya, iya. Saya tidak memaksa, saya tidak menyuruh Edis untuk percaya kepada Nabi Muhammad, tidak. Nah. Cuman kita berbicara secara fungsional. Baik. Apakah fungsi mereka sama? Iya. Tentu ada bedanya. Bedanya tentu ada. Tetapi dalam hal yang kita bahas ini itu sama, begitu. Nah, Oke. di sini sehubungan dengan tema kita ini, itulah yang disebut dengan kata-kata Tuhan atau Tuhan itu. Tuhan. Oke, ya Nah, sepakat. makanya sekarang kita udah sepakat nih. Sebenarnya Tuhan kami, Lord kami itu Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus, Roh yang datang daripada Dia. Nah, sedangkan Rob kalian atau Tuhan kalian itu adalah Allah dan Muhammad. Ini berat diakui oleh seluruh manusia ini. Ini berat ini. Nah, coba Anda akui itu. Coba Anda akui dulu itu. Coba Anda akui itu. Silakan. Silakan Anda mengakui. Kalau itu sudah kita akui, sebenarnya udah clear diskusi kita ini. Nah, Coba. kalau kata Tuhan itu memang 100% merujuk kepada Tuhan dan itu diakui oleh orang-orangnya termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya tidak salah itu. Oke, jadi Anda Karena setuju memang ya? kata Jadi itu, Anda ya kalau jadi saya Anda pribadi, setuju. ya saya pribadi meyakini itu, saya pribadi karena Oke. kata Tuhan dan Tuhan menurut saya itu sama. Oke. Tidak ada bedanya. Baik, jadi menurut iman Anda sebagai orang Islam, Anda punya dua Tuhan di sini, yaitu Allah dan Muhammad. Banyak Tuhan saya banyak. Ya, yang dua ini kita bahas. Ya sesuai dengan konteksnya mereka masing-masing, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Oke, berarti Allah adalah Tuhanmu dan Muhammad juga adalah Tuhanmu. Edis juga Tuhan saya di sini, di Komal. Yang Ya dua kan? itu, yang dua itu dulu. Ya, enggak biar Nah, netizen kan, ini di enggak sini bisa, Adam di kasihan sini. mereka. Di sini. Kasihan. Makanya saya bilang Kasihan Adam di sini netizen masih tuh. takut dengan umat, begitu loh. Kasihan netizen itu loh di bawah itu. Iya, Kasihan. banyak orang-orang ini nggak ngerti itu gitu. Dia tuh Nah, Pak, ada katanya dibilang begini. Anda dibilang sebagai oten menyamar katanya coba. tuh, makanya saya bilang Aduh. lihat komen kasihan aduh. Coba Lihat coba komen, saya lihat kasih naik ya. Saya kasih naik satu orang Islam. Kadang-kadang orang Islam Lihat yang naik komen ini juga sih, jadi sok aduh. tahu. Oke. Sebentar, kita kasih naik. Kita lihat komen nih. Saya aja nggak Oke. sanggup liatin komentar tuh, makanya pakai kacamata hitam tuh. Nah, lari nih. Berat Barusan komen. saya naikkan dia lari. Coba naik satu orang Islam yang terpelajar coba. Anda naik ke sini. Berat komen nih. Nah, satu orang Islam terpelajar. Coba kita pengen naikkan dulu driver Zainuddin. Coba driver. Oh, lari dia. Berat ini. Kasihan Sebentar, netizen tuh loh, berat. Sebentar ya. Kita siapa Muslim yang mau naik coba? Yang ngomong tadi Ajam Oten menyamar. Gitu. Mana coba? Mana coba yang ngomong Ajam Oten menyamar? Ajam Oten menyamar tadi mana? Lari mereka. Sadar aja. Itu loh saya lihat. Oke lah, Ya, aja. oke lah, Dis. Tapi Itulah ini ya. begitulah. Itulah Ya, kesimpulan kita sudah kita. dapat garis benang merah yang jelas bahwa ya begitulah. Cuman Ya, begini kita aja, sebenarnya. ada ketidakjujuran, ya contohnya Zuma. Zuma itu, teman-teman nanti tolong dibagikan kepada saya video ketika Zuma mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam ya. Coba ini ada 4.900 orang. Coba nanti teman-teman kirimkan atau cari video tersebut ya, karena tidak saya simpan di file saya. Jadi nanti akan saya buat apologet Islam ternama yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Seperti itu. Zuma, Tapi intinya Rifa, Tapi intinya, Yusuf memang kita- PI, kemudian Ar-Rashid, kemudian Daman Al-Mantiki, kemudian Ketua APII, si Alif, ya dan banyak lagi. Seperti itu. Dan Anda sudah juga mengakui bahwa Muhammad ya, itu tapi adalah- intinya begini ya, yang silakan. namanya diskusi ini kita perlu kejujuran memang agar tidak terjadi hinaan, cacian serta korban-korban jiwa ketika ada yang dimasukkan dalam penjara kan begitu. Makanya perlu kejujuran saja supaya tercipta diskusi yang sehat kan begitu bagus, ya kan? Ya. Oke, kita sudah dapat benang merahnya. Terima kasih Edis. Itu Sama-sama, saja tugas Bang saya di Ajam. sini ingin menjelaskan kepada kawan-kawan Islam bahwa Tuhan dan Tuhan itu sama. Begitu. Baik, terima kasih Bang Oke. Ajam. Saya turunkan. Terima kasih Edis. Ya, sama-sama Bang. Salam. Iya, itu ya teman-teman ya. Kalau ngomong dengan orang yang di bidangnya, maka yang dihasilkan dari
perdiskusian itu adalah daging ya, adalah ilmu. Tetapi sayang seribu sayang, memang banyak orang naik ke sini itu memang orang-orang yang awam. Ya, makanya kalau Anda baca Alkitab, ya, tidak ada dalam Alkitab itu, entah itu murid-murid kah, entah itu ahli Taurat kah, yang berkata begini, Yesus, engkau Tuhan apa manusia? Pertanyaan itu nggak ada. Nggak ada pertanyaan itu. Karena memang kata Tuhan dengan kata Tuhan ya sama. Seperti itu, ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Felix 08. Silakan Felix 08. Masih ada yang ngomong beza. Ya, Felix 08, apakah Anda mendengar? Oke, baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Booth Kupang 02. Ya, silakan Booth Kupang 02. Selamat malam, Abang. Selamat malam, Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya, sebentar, Bang. Oke. Oke. Bang, jangan banyak asap rokoknya, Bang ya. Nanti Abang kena ban, Bang. Oke. Abang menyimak jalannya diskusi dari tadi? Nah, saya menyimak jalannya diskusi. Oke. Jadi saya ingin bertanya kepada Bang Edis Oke. tentang kepercayaan Bang Edis kepada Yesus itu seperti apa? Karena yang saya tangkap nih, Bang Edis menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau setara dengan Allah Bapa. Yang saya menangkap seperti itu. Apakah itu betul? Coba Bang, Abang baca lagi nih, coba. Apakah saya mengatakan bahwa Tuhan dengan Tuhan itu sama? Tidak, maksudnya tidak setara. Ini loh Bang, pokok bahasan kita ini kata Tuhan dengan Tuhan. Abang kan bilang begini, Edis itu dia hanya mengakui Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan, begitu. Makanya itu kenapa orang punya pikiran seperti itu? Karena 98% orang itu membedakan Tuhan dengan Tuhan. Oke, terus. Nah, karena kata Tuhan dengan Tuhan ini sudah dibedakan, sudah ada definisinya di tengah-tengah masyarakat, maka saya ingin mengulas kembali. Saya mau pakai kata Tuhan. Karena kalau dalam terjemahan lama masih pakai kata Tuhan ini. Ya. Ini kata Tuhan ini di terjemahan yang baru ini. Ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda membedakan Tuhan dengan Tuhan? Lord, Tuhan dan Tuhan. Bedanya antara apa? Yang saya maksud sini, yang saya bertanya tentang Allah, kealahan Yesus. Oke, baik, kita turunkan dulu ya, karena dia nggak nyambung. Oke, kita kasih naik. Ada moderator mau naik nih. Ada apa? Ya, gimana Mod? Gimana? Katanya kemarin mau urus kesehatan, moderator. Iya. Enggak, maksud aku begini. Ini dulu yang pertama ya. Maksud aku begini, Bang. Kalau ada seperti yang barusan ini naik, apalagi dia orang Kristen membahas isu yang tidak penting, langsung Abang tanya aja, dia sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau sulit, tidak Bang. suruh, Abang sulit suruh aja nyari. gitu. Ya, tapi sulit Bang nyari yang begitu, Bang. Ya karena kesal lihat dia naik untuk yang tadi itu. Ya, memang banyak yang mengesalkan, nggak apa-apa. Kita harus belajar bersabar. Oke, hanya itu moderator. Saya pikir tadi ingin ini siapa? Iya, boleh aku ajukan teman gitu. Oh, gimana? Moderator apa sudah mau pensiun? Katanya mau ngurus kesehatan atau bagaimana? Iya sebenarnya sih, tapi Oke. Baiklah, kalau begitu nanti saya inikan ya, saya cari moderatornya ya. Kalau begitu ya. aku WA nanti ya, Bang. Oke, boleh Bang. Boleh, Oke, boleh. siap. Oke, Kasih turunkan ya moderator ya. Halo. Oke, itu Elia masih ngomong-ngomong di kolom komentar saya, tapi nggak ngajukan permintaan gimana sih Elia? Elia, kalau misalnya kamu mau naik, kamu itu ngajukan permintaan naik, begitu. Nah ini sudah naik nih, tapi pengikutmu saja baru 68. Oh ya, tapi sudah bisa nyalakan kamera. Ya silakan Elia, nyalakan kamera. Ya, Elia, silakan nyalakan kamera. Elia, silakan nyalakan kamera. Halo Elia. Halo Bang Edis.
Halo, selamat malam Bang Edis. Sombong banget, Elia ini dipanggil 10 kali nggak jawab. Tadi saya lihat Anda mengajukan pengen naik. Ada apa? Anda mau nyampaikan apa? Silakan. Jangan bisu-bisuin diri sendiri. Jangan dibisuin, Bang. Jangan dibisuin. Oke Bang Edis, ini ya. Sebenarnya sangat miris sekali ketika kita melihat dunia perapologetan ini kayaknya lagi kacau gitu ya. Sebentar, saya tanya dulu. Anda ini Islam atau apa? Saya Kristen Bang Edis. Oke. Anda tahu tema yang kita bahas nih apa? Harus membahas tema yang tertulis di situ kah? Kadang-kadang dunia ini berat ya. Sulitnya. Berat ya. Halo Bang, shalom. Ini masih datang lagi, shalom Bang. Masih datang lagi ngaku-ngaku murid Kristus tapi muridnya Romo. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya. Silakan. Oke. Bang, tahu yang sedang kita bahas di sini apa? Iya, Tuhan dan Tuan, betul. Oke. Saya mau tanya dulu kepada Anda. Bukan definisi Anda. Di tengah-tengah masyarakat, Tuhan dengan Tuan itu sesuatu yang berbeda nggak? Kalau zaman sekarang beda. Zaman sekarang beda. Tetapi, kalau di dalam Alkitab, sebenarnya artinya sama nggak? Terjemahan zaman dulu itu Tuan, betul. Ya, terjemahan zaman dulu Tuhan. Zaman dulu itu Tuhan Yesus zaman dulu. Dan sekarang nggak mau kalau Tuhan Yesus. Makanya saya heran ini. Kalau ada orang Kristen yang tidak terima dengan Tuhan Yesus, berarti Yesus menjadi Tuhan tuh baru-baru ini aja. Karena zaman Anda dulu di terjemahan itu Tuhan. Terjemahannya? Tenang, Bang, tenang. Ya, tenang, Anda Bang. tahu nggak? Oh ya. Berarti Anda setuju bahwa kata Tuhan dengan Tuhan itu sama? Secara kepenguasaan ya sama. Oke. Lalu artinya penguasa. Baik. Dalam hal ini saya setuju dengan Anda. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ya, tapi kenapa terjemahan Alkitab dulunya Tuhan, sekarang diterjemahkan jadi Tuhan? Anda harus tahu juga sebabnya kenapa. Apakah Yesus itu hanya sekedar Tuhan kepenguasaan pemimpin kelompok tertentu seperti itu, seperti ketua RT atau ketua apa gitu? Kenapa jadinya Tuhan jadi tinggi banget seperti itu kan? Nah, itu dasarnya adalah Matius 28 ayat 18 dan Kolose 1 ayat 16. Mungkin Anda bisa buka ayatnya, mungkin tampilkan. Ya, silakan ditampilkan. Ya, saya bacakan aja ya. Matius 28. Mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan, sebelum itu. Silakan. Ya, Matius 28 ayat 18. Silakan. Segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Nah, sedangkan yang kita tahu, ya. Segala kuasa di sorga, baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Pada waktu tahun lalu, tahun-tahun lama, ayat itu sudah ada di situ belum? Di Codex Sinaiticus dan Vatikanus itu sudah ada, Bang. Waktu terjemahannya masih Tuhan Yesus, ayat itu udah ada di situ belum? Sudah ada. Sekarang ayat itu masih Sudah di situ? Masih. Terus kenapa Anda bilang berubah jadi Tuhan gara-gara ayat itu? Iya, jadi dia bukan sekedar Tuhan. Sebentar dulu. Bukan itu bahasan kita. Ya. Anda tadi mengatakan Tuhan begini. yang Sebentar, ilahi, Bang. tenang. Ya. Tadi Anda mengatakan begini. Dulu itu Tuhan Yesus kalau Anda lihat terjemahan lama itu ya, masih Tuhan Yesus dulu. Nah, kemudian dirubah jadi Tuhan Yesus karena ayat tadi tuh segala kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaan saya, apakah ayat itu dulu hilang dan baru ditemukan sehingga diganti Tuhan? Gitu? Enggak. Kenapa diperbaharui? Karena Yesus itu bukan sekedar Tuhan yang biasa. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Tuhan di atas segala Tuhan, berarti dia Tuhan yang ilahi. Beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad Tuhan yang tidak ilahi. Dia bukan bagian dari Sang Pencipta. Kalau Yesus itu bagian dari Sang Pencipta. Misalnya di Kolose 1 ayat 16. Baik, begini. Nampaknya bahasan kita terlalu jauh nih. Saya ini sebenarnya membahas ini itu tujuannya adalah untuk meluruskan pertanyaan-pertanyaan Yesus itu Tuhan atau bukan, Tuhan atau manusia. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya seperti ini itu pertanyaan yang salah sebenarnya. Sama salahnya dengan pertanyaan seperti ini. Nama Anda siapa ini? Saya belum tahu nama Anda. Eko, Bang. Oke.
Kalau misalnya Anda ini adalah tuan rumah, Anda seorang tuan rumah kalau Anda punya rumah, betul? Atau tuhan rumah. Nah, kira-kira kalau saya tanya kepada Anda begini, Anda tuhan rumah ya? Berarti Anda tuan atau manusia? Nah, kalau maknanya pemilik atau penguasa tidak salah. Iya. Karena maknanya pemilik. Iya, makanya pertanyaan saya, Anda tuan atau manusia? Boleh disebut Tuhannya rumah saya, boleh. Iya, makanya artinya pertanyaan saya, Anda ini tuan atau manusia? Tuhan juga, manusia juga. Nah, artinya pertanyaan itu sudah salah, setuju? Tapi Yesus itu bukan sekedar penguasa biasa, yaitu penguasa Bukan, kita bumi dan nggak surga. kita nggak ngomongin Yesus. Kita ngomongin kalau ada orang bertanya kepada Anda ini tuan atau manusia? Manusia dan Tuhan. Ya, kenapa dia bisa muncul pertanyaan seperti itu? Seolah-olah tuan dengan manusia itu adalah sesuatu yang berkontradiksi. Contohnya Ya, begini, karena zaman sekarang- contohnya begini. Ya. Anda ini perempuan apa laki? Begitu. Nah, ketika kita ngomong perempuan apa laki, maka sesuatu itu nggak mungkin bisa ada di saat bersamaan. Setuju? Betul. Nah, kenapa banyak orang bertanya seperti itu? Yesus itu Tuhan atau manusia? Karena sudah terbentuk satu mindset, satu pola pikir, bahwasanya Tuhan dengan manusia itu sesuatu yang berkontradiksi. Nggak boleh jadi satu. Nah, makanya pertanyaan itu sebenarnya sama dengan pertanyaan Anda ini Tuhan atau manusia. Dua-duanya. Nah, itulah makanya saya bilang kalau orang muslim nanti bingung jawab itu kok dua-duanya gimana? Tuhan apa manusia? Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan, Bang. Kita tidak bahas itu dulu, Bang. Aduh, kita ini membahas kosakata, Bang, kosakata. Nampaknya memang berat ya kita Tapi nyambung ya. Anda seolah-olah menyetarakan fungsi Muhammad dengan Yesus. Beda, Bang. Muhammad itu tidak terlibat dalam Allah Tritunggal dan bukan bagian dari pencipta. Yang ngomong Muhammad pencipta itu siapa? Tadi yang waktu Abang sama Bang Azam menyetarakan fungsi Muhammad dengan fungsi Tuhan dan setara bahwa dia jubirnya saja. Menurut Anda apakah Yesus bukan juru bicara Tuhan? Jubirnya juga sekaligus bagian dari pencipta juga. Kita nggak ngomong penciptaan, kita ngomong masalah penyampaian dan kepada umat itu supaya takluk dan tunduk. Itu yang saya bahas gitu loh. Saya nggak membahas yang lain. Dalam hal seperti itu, menurut Anda itu 11-12 nggak? Kalau dalam masalah penyampaian pesan ilahi, hampir mirip. Ya itu fokusnya di situ. Kita nggak bahas yang lain-lain. Kita membahas mengenai bagaimana orang itu akhirnya patuh, taat, tunduk kepada Muhammad. Karena Muhammad sebagai wakil, sebagai orang yang berbicara atas nama Allah. Makanya barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Nah, pertanyaan saya kepada Anda. Islam tidak pernah menganggap Muhammad itu bagian dari sang karena pencipta. memang saya nggak bahas itu. Gimana? Gimana Anda? Ini saya memang nggak bahas itunya. Tapi kan yang diserang Muslim itu masalah itu, Bang. Bukan, begini loh. Saya itu membahas apa respon dari manusia ketika dia menghadapi Muhammad? Bukankah responnya harus taat, sami'na wa ta'na, patuh dan tunduk? Ya. Patuh dan taat. Betul. Nah, apa respon manusia ketika mendengar Yesus? Patuh dan taat, betul? Ya, betul. Nah, ketika seseorang membuat dirinya patuh dan taat kepada sesuatu itu di detik yang sama menjadi tuannya. Ya. Iya. Betul, penguasa. Bukan masalah dia pencipta atau tidak. Itu nggak ngaruh. Gini loh, sebentar, gini, tenang dulu, tenang. Ya. Dengarkan kepada saya. Bapak di surga pencipta langit dan bumi, setuju? Betul. Kalau Anda tidak patuh dan tunduk kepada dia, apakah dia Tuhanmu? Tidak dituhankan kalau tidak patuh. Ya itu maksud saya itu. Makanya ini yang kita bahas ini loh. Cuman begini, Bang. Aduh, dengarkan dulu. Biar Anda nggak salah paham dengan saya. Menurut Anda, apakah semua manusia menjadikan Bapak di surga sebagai Tuhannya? Kalau yang taat kepada ucapan Yesus, ya. Oke, saya kasih contoh. Ada seorang Muslim. Apakah Bapak di surga menjadi Tuhannya? Nggak tahu saya kalau Muslim. Belum tentu. Apakah seorang Muslim patuh kepada Bapak di surga? Belum tentu. Karena ajarannya beda, Bang. Iya, kepada siapa dia membuat dirinya taat dan patuh? Muhammad. Mungkinkah orang yang patuh kepada Muhammad di detik yang sama patuh kepada Bapak di surga? Mungkin kalau ada perintah yang sama mungkin bisa, tapi ya kalau kita nggak begitu. Kita maksudnya secara keseluruhan. Kita nggak ngomong 1, 2. Kalau begitu nanti juga bisa sama juga kepada orang tua. Begitu. Ya. Secara keseluruhan maksud saya. Secara keseluruhan contoh. Adakah seorang Muslim yang membuat dirinya patuh dan tunduk kepada Bapa di surga? Contohnya supaya dia percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Adakah seorang muslim seperti itu? Itu muslim yang sudah murtad mungkin. Ya berarti dia bukan muslim lagi kan? Nah, makanya kita ini terlalu jauh membahas penciptaan. Kita bukan membahas penciptaan, kita membahas ini loh. Yang jadi Tuhan atau jadi Tuhan itu siapa? Makanya saya tanya kepada Anda, apa gunanya Bapak di surga pencipta langit dan bumi kalau Anda tidak menaklukkan diri kepadanya? Berarti dia tidak jadi Tuhanmu, betul? Dia bukan Tuhanmu, betul? Betul. Iya. Cuman begini Bang, Begitu. saya ingin bicara seperti ini Bang. Saya ingin mau menyampaikan gini saja. Meskipun orang Islam menuhankan Muhammad, tunduk, patuh, taat, takluk kepada Muslim itu menganggap Muhammad sebagai bagian dari Allah Sang Pencipta. Beda dengan Kristen. Kristen Kalau meskipun itu perkara lain, Bang. Kita bukan membahas perkara itu. Anda masih ngulang-ngulang hal yang sama. ini perbedaannya saja, perbedaannya. Saya tahu Kristen itu nggak mungkin sama, Bang. Muhammad sama Yesus nggak sama. Tetapi yang saya bahas itu dalam hal respon manusia, gitu loh. Oh, siap. Oke, kalau Ya. gitu saya sepakat dah. Oke, terima kasih. Saya turun Oke, ya. baik, terima kasih. Saya turun. Selamat malam. Oke, kita masih melanjutkan ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Ruzik Abrai Akbar. Silakan. Ya, Ruzik. Ya, halo. Selamat malam, Bang. Malam. Oke, silakan Bang Ruzik Akbar. Kalau dari nama-namanya kayaknya Muslim nih. Ya, silakan Bang. Abang sudah tahu temanya apa? Itu ya, 98% Islam dan Kristen jadi dungu karena kata Tuhan atau Tuhan ya. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Nah, saya apa namanya? Terima kasih waktunya kan. Anda Muslim ya? Ya, saya Muslim. Saya baru menyimak tadi nih di roomnya Edis TV ini kan gitu. Jadi saya tertarik tadi penjelasan dari Edis TV ini kan gitu kan. Kalaulah rumah itu tuan rumah kan gitu. Tidak mungkin disebutkan dia ataupun sedikit tidak enak di kuping kalau dikatakan Tuhannya rumah. Kan seperti itu. Nah, dengan perbedaan dengan kata Tuhan dan Tuan itu, kalau menurut saya itu berbeda. Kalau Tuhan itu tidak diciptakan, sedangkan Tuhan itu diciptakan, kan kayak gitu dia konsepnya. Oke, baiklah ya. Jadi memang perkara ini memang sudah pelik. Tapi begini Bang, konteks kita ngomong Tuhan dengan Tuhan ini itu adalah konteks kita lagi berbicara Al-Quran dan Alkitab, Bible. Memang kalau kita bicara dalam konteks bahasa Indonesia, terlepas dari Al-Quran, terlepas dari Bible, bisa saja dibenarkan itu Bang. Tapi kita ini kan lagi ngomongin agama, lagi ngomongin Islam dan Kristen, ya kan? Nah, coba saya tanya dulu sama Anda, apakah Allah itu Tuhan? Allah itu bukan Tuhan. Coba Bang, didengarkan satu kali lagi saya Bang ya. Dengarkan saya Bang. Saya nggak tahu apakah Anda bisa mendengar suara saya atau tidak. Coba. Ini saya dengar nih Bang. Oke. Apakah Allah itu Tuhan? Allah itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Anda hambanya Allah? Jelaslah. Oke, apa lawan kata hamba? Tuhan. Lawan kata hamba? Hamba itu kan yang diciptakan, lawan katanya itu yang menciptakan, kan seperti itu. Oke, sebentar nih, gini. Nah, sekarang sebentar, tenang. Saya ingin bertanya Misalnya, kepada- tenang dulu Bang, tenang Bang ya. Misalnya saya disebut hambanya hambanya raja siapa gitu misalnya. Saya adalah hambanya, begitu. Hamba menghadap ya paduka raja begitu. Berarti dia Tuhan saya. Waduh, berbeda lah konsepnya. Ini kan Tadi kita kau bilang konsep lawan ketuhanan. katanya Tuhan. Kan bukan deh, gini deh. Kita kan konsep ketuhanan. Beda Sebentar. dengan Kamu umur berapa? Sebentar. Kamu umur berapa? Nggak usah bahas umur. Kita bahas tentang tadi hamba. Coba dengarkan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Dengarkan dulu. Apakah Tuhan itu adalah Tuhan? Apakah Tuhan itu adalah Tuhan? Ya. Kalau Tuhan di kepala Anda sudah merujuk kepada Allah, ya bisa saja bukan. Karena kata Tuhan itu biasanya di kepala Anda sudah merujuk kepada sosok tertentu, begitu. Itu yang membuat diskusi kita jadi buntu. Bukan masalah itu. Yang menjadi masalah adalah semua orang tahu, seluruh Indonesia tahu kalau Tuhan itu adalah makhluk. Itu yang menjadi masalah. Oke, Sedangkan baik. Anda sendiri yang mendeskripsikan sendiri, Anda sendiri yang mendeskripsikan bahwasanya arti Tuhan adalah Tuhan. Anda yang salah, cara berpikir Anda yang salah. Ada Al-Quran nggak di situ? Seluruh orang di Indonesia menganggap Tuhan itu adalah makhluk. Itu yang masalahnya. Iya, masalahnya Alkitab nggak nurutin seluruh orang di Indonesia.
Indonesia. Ya udah. Al-Quran itu kerjanya bukan nurut-nurutin seluruh orang Indonesia. Mana Anda itu? Bahkan Al-Quran sudah ada sebelum Kalau Indonesia Anda ada. menang- Quran itu kalau- sudah ada. Sebentar, Anda ada Quran nggak di situ? Ada Al-Quran di situ? Gimana nih? Enggak, kita nggak usah lari kemana-mana dulu. Ya, kita memang lagi bahas Al-Quran ini. Kita lagi bahas Al-Quran. Itu dia, makanya saya katakan orang Indonesia memaknakan Tuhan itu adalah makhluk seperti Anda katakan tadi, raja itu Tuhan, kan seperti itu. Ketika Alkitab menggunakan kosakata Tuhan dan ingin mengubah artinya itu menjadi Tuhan, itu tidak bisa. Karena artinya itu sudah berbeda. Makanya saya ingin kalau misalnya Alkitab itu agama yang sempurna, ubahlah Tuhan itu. Jangan lagi pakai Tuhan, malu kita. Tuhan, asal masuk komal Tuhan, asal masuk komal Tuhan. Padahal siapapun semua orang tahu Tuhan itu makhluk, bukan Tuhan. Gitu loh masalahnya, Dis. Oke. Itu dia poinnya. Oke. Kalau begitu yang Al-Aziz itu Tuhan apa Tuhan? Apa artinya Al-Aziz? Tuhan. Al-Aziz jelas yang lah. dalam Quran itu. Jelaslah Tuhan, itu kan sifatnya. Berarti suaminya Zulaika itu Allah ya? Kenapa namanya Al-Aziz gitu? Wah, dia ada lain ini kawan ini. Itu gimana? Ada lain ini. Kamu Sifat pernah baca Allah Al-Quran ini. nggak? Sebentar, kamu pernah baca Al-Quran? Gini deh ya. Sifat Allah itu banyak, salah satunya Al-Aziz. Kalau hanya satu orang yang mempunyai sifat Al-Aziz itu dikatakan dia Tuhan, nggak mungkin, karena cuma satu sifat, dan itu cuma gelar, cuma nama, bukan gelar, paham nggak? Berarti Allah menjelma menjadi manusia berarti. Kayak aku Ruzik, apa artinya? Berarti Allah menjelma menjadi manusia. Bukan berarti aku Tuhan memberi Anda rezeki, bukan, itu hanya sebuah nama. Iya, berarti Allah menjelma menjadi Bisa. manusia. Nggak masuk loh. Dia dengar nggak nih kita ngomong apa ini? Kamu dengar nggak saya ngomong? Dengar? Bisa dengar? Bisa. Oh, pantesan. Oke, suaminya Zulaika itu namanya siapa? Buatlah Al-Aziz tadi, ya kan? Buat lagi mana Anda ini kok buat lagi mana sih? Kan pertanyaan dari Anda. Oke, Yusuf Tidak, saya kerja di buat mana? lagi. Yusuf kerja di mana dalam Al-Quran? Yusuf siapa lagi? Yusuf PI. Yusuf di dalam Al-Quran. Gimana? Kerja di mana dia? Kerja di mana? Tinggal di mana dia? Yusuf, Nabi Yusuf. Iya. Oh, di mana dia? Nggak tahu, coba. Saya nggak paham, tapi kalau bicara Kebanyakan nggak taunya. Oke, saya kasih tahu. Dia kerja dan tinggal di rumah suaminya Zulaika. Terus? Oke, siapa nama suaminya Zulaika itu? Buatlah Al-Aziz tadi. Al-Aziz. Oke. Yusuf memanggil Al-Aziz itu dengan panggilan apa? Ya, terserah. Apa mau dipanggil? Terserah. Ya. Oke, di dalam Al-Quran. Gini loh, gini deh. Terserah gimana kau itu? Kau terserah kau bilang. Memang botol kau gimana kau mau diskusi kalau begini terserah kau bilang. Gini, di dalam Al-Quran, dia memanggilnya dengan panggilan Robbi. Dia panggil itu dengan panggilan Robbi. Tahu nggak Anda itu? Siapa dipanggilnya Robbi? Si Joko. Ya, Udah siapa dibilang dipanggilnya Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah orang yang Yusuf tinggal dan Mana? bekerja Coba padanya. tunjukkan dulu dalilnya. Kan dari tadi sudah kutanya sama kau, ada Quranmu di situ. Kau bilang nggak usahlah kita pakai Quran. Gimana kita mau diskusi begini? Tertulis di dalam surat Yusuf ayat 23. Yusuf bekerja dan tinggal di rumah seseorang yang bernama Al-Aziz, suami daripada seorang wanita yang bernama Zulaika yang menggoda Yusuf. Pertanyaan saya kepada Anda, Yusuf memanggil Al-Aziz dengan panggilan apa? Robbi di dalam Quran itu. Anda tahu itu? Di ayat 23 ya? Silakan. Di mananya itu? Waro wadat tullati huwa fi bainatiha. Yang mana? Ya kau bacalah dulu Yusuf 23. Perempuan dia, Yusuf tinggal di rumahnya. Terus? Kan gitu, menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu. Lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Ya kan? Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Terus? Sesungguhnya suamimu adalah tuanku. Stop. Oke, itu kan bahasa Indonesianya, betul? Iya. Nah, cek bahasa Arabnya. Robbi. Oke, Robbi. Oke. Ketika dia panggil Al-Aziz dengan panggilan Robbi, terjemahin coba dalam bahasa Indonesia itu apa? Robbi itu tuan, kalau menurut di sini ya. Ketika Anda panggil Allah dengan panggilan Ya Robbi. Ketika orang-orang Islam berteriak-teriak kepada Allah, Robbi, Ya Rob, Ya Rob, Robbi. Kenapa kau bilang Tuhan? Kadang Tuhan, kadang Tuhan, kadang Tuhan, kadang Tuhan. Coba. Jadi sebenarnya terjemahan Robbi itu apa? Boleh saya jawab?
Silakan kau jawab. Apa terjemahan dari kata Robi? Ini boleh saya jawab? Silakan. Nah, kalau Tuhan itu dia belum tentu Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah pasti Tuhan. Yang kutanya terjemahan, botol. Terjemahan. Yang kutanya sama kau, terjemahannya kan sudah terjemahan Robi itu apa sebenarnya? Kan terjemahannya tadi kan sudah clear kan? Apa yang saya jawab tadi? Coba. Yang saya jawab apa? Terjemahan kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan, betul? Nah, yang saya jawab tadi apa? Tuhan kan? Oke, berarti ketika kamu berkata kepada Allah Robi, ketika kamu berkata kepada Allah ya Robi, berarti ya Tuanku, betul? Ya. Oke, berarti Allah Tuhan tidak? Berarti Allah Tuhanmu tidak? Ya. Tadi kau bilang bukan, di awal tadi kau bilang bukan. Udah hati kau di bawah sana. Tidur kau di bawah sana, tidur kau di bawah sana, tidur kau. Di bawah tadi Allah itu Tuhan atau bukan? Bukan Tuhan, bukan, dia Tuhan katanya. Oke? Sekarang jadi Tuhan. Makanya saya bilang teman-teman, kata Tuhan dengan kata Tuhan ini sami mawon podo wae. Iya, ini yang bikin botol itu begitu. Sama dengan kata kurios itu. Kurios itu, ya mau kamu bilang Tuhan, mau kamu bilang Tuhan, sama. Cuman banyak orang menganggapnya sekarang berbeda dalam konteks bahasa Indonesia. Karena definisinya udah beda dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam kitab suci nggak sama. Kitab suci bukan bahasa Indonesia. Begitu loh. Inilah yang membuat banyak orang akhirnya jadi seperti ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi agak berat diskusi ini memang. Ya... karena sudah terlanjur begitu ya. Nah, sebenarnya persamaan kata Tuhan dengan kata Tuhan ini itu bekas-bekasnya masih ada sampai sekarang. Contoh ya. Kalau Anda bilang, saya tidak tahu di mana keberadaannya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Sama kan? Yang satu tahu ada hanya, yang satu tahu hanya hilang. Ya kan? Oh, itu bukti yang pertama. Kemudian, makanya huruf H ini kadang-kadang hilang itu maknanya tetap sama. Contoh lagi nih. Dia orangnya hitam. Atau dia orangnya hitam. Sama itu, huruf H-nya dihilangkan tapi maknanya sama. Ini terjadi dalam bahasa Indonesia, begitu. Terus, apalagi contoh, ya kan? Dia menginjak tahi ayam. Ya kan? Dia menginjak tahi ayam. Dia menginjak tahi ayam. Sama itu sama, bro. Sama. Begitu loh. Hanya yang satu hilang, yang satu ada, tapi artinya tuh sama. Terus apa lagi? Contoh apa lagi? Contoh. Apalagi contoh yang kemarin saya kasih. Contohnya. Hujan ya. Hujan nggak bro di sana, bro? Hujan nggak di sana, bro? Hujan nggak di sana, bro? Sama itu. Penghilangan huruf H banyak di dalam bahasa Indonesia, tapi artinya itu sama. Begitu. Apalagi pahit. Gimana rasanya? Bro, gimana hidup lo, bro? Pahit, bro. Pahit. Gimana hidup lo, bro? Pahit, bro. Pahit. Nah, pahit dengan pahit itu sama, begitu. Bekas-bekasnya bahwa kata Tuhan dengan Tuhan itu sama itu masih bisa kita temukan di dalam contoh-contoh kosakata bahasa Indonesia yang lain. Seperti itu. Ya, makanya teman-teman, ada seorang Kristen berdebat dengan orang Islam. Coba ditanya begini, Tuhan bisa mati nggak? Tidak bisa. Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Yesus mati nggak? Waktu mati bukan Tuhan. Sebenarnya perkaranya itu simple, sederhana saja, begitu loh. Simple. Makanya saya lihat banyak, saya tuh prihatin, sedih saya melihat orang-orang Kristen jawab pertanyaannya orang Islam, tapi orang Kristennya tuh jadi blow on ketika jawab itu. Yesus Tuhan? Ya. Tuhan bisa mati? Tidak. Waktu Yesus mati, dia Tuhan atau enggak? Kemanusiaannya. Terus, waktu mati sebagai Tuhan enggak? Sebenarnya perkaranya gara-gara ini kamu bedain Tuhan dengan Tuhan. Makanya kamu jadi blow on itu gara-gara ini loh. Gitu loh ya. Kamu jadi blow on itu gara-gara ini nih. Gitu ya. Makanya teman-teman, di dalam bahasa aslinya ya kata kurios mati itu nggak apa-apa. Sama seperti kata Gusti. Gusti telah meninggal. Gusti Kanjeng siapa? Gusti siapa? Meninggal dunia. Itu nggak pusing begitu loh. Di dalam bahasa aslinya. Atau bahasa Inggris. My Lord.
has passed away begitu. Nggak apa-apa. Begitu. Ya, coba silakan ya, silakan. Yang ada aja waktu Yesus mati bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan waktu mati, tapi waktu bangkit Tuhan. Dan banyak. Jadinya mereka inilah teman-teman yang berak, saya lah yang ngebokin mereka ini. Tugas saya berat, teman-teman, berat. Mereka berak, saya yang ngebokin. Oke, kita kasih naik ada Aro Harefa. Ya, silakan Aro Harefa. Silakan Aro Harefa. Aro Harefa. Oke. Silakan. Kenalkan diri dulu, Bang. Selamat malam. Abang kenalkan diri dulu. Abang ini Islam kah atau Kristen? Saya Kristen, Bang. Kristen Saksi Jehovah, Bang. Kristen Saksi Jehovah. Oke. Pertanyaan kepada Anda ini, masalah ini. Ya, Bang. Siap. Silakan, Bang. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya, Bang. Iya. Oke. Apakah Tuhan bisa mati? Bisa, Bang. Tuhan bisa mati. Oke. Ketika Tuhan bisa mati, siapa yang jadi Tuhan? Kan banyak Tuhan, Bang. Tuhan Bapa di sorga juga Tuhan. Oke, baik. Kalau seperti ini nampaknya kita agak sedikit lebih jelas ini. Dia agak sedikit paham gitu. Oke, menurut Anda bagaimana dengan orang-orang yang punya jawaban yang dia tidak bisa membedakan Tuhan yang ditujukan kepada Yesus dengan Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di sorga? Silakan Anda jelaskan. Jadi begini, Bang, itu sebenarnya di dalam 1 Korintus pasal 6 kali itu ya, 6 ayat 8, disebutkan di situ kita memiliki satu Bapa dan satu Tuhan. Bukan, karena bagi kita Ya, Bapa hanya itu kan ada Bapa di sorga ya, Bang. bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus, begitu. Betul, Bang, betul. Baik. Kalau seperti ini jawaban Anda. Tugas Bang Edi sini, Silakan, mungkin delay. makanya seperti tugas Bang Edi sini cukup mulia ini, Bang, untuk menjelaskan kepada orang-orang bagaimana perbedaan Tuhan ini, kata Tuhan ini dengan Tuhan ini tidak ada perbedaan sama sekali, itu hanya beda pengucapan saja tapi artinya sama. Demikian, Bang. Ya, terima kasih, Bang. Jadi saya menganggap ya, Bang, ya, orang-orang ini perlu dididik, Bang, begitu. Saya heran ketika saya waktu berdebat dengan orang Islam, waktu saya bilang Muhammad itu Tuhannya mereka langsung itu mantap. Gitu. Tapi saya merasa sedih begitu bahwa mereka ini nggak ngerti apa yang saya sampaikan begitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini kita pelan-pelan karena memang seperti yang saya bilang 98% orang beragama itu hanya ikut-ikutan saja. Jadi tidak perlu kita bersedih jika orang belum paham ini. Saya senang Anda sudah paham. Ya, semoga orang-orang juga bisa tingkat ilmunya itu mengarah ke arah yang lebih tinggi lagi pemahamannya. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Mau saya tanya sedikit ini, Bang. Silakan. Itu mengenai Yesus, Bang, dengan Bapa di sorga itu gimana bedanya, Bang? Bisa Abang jelaskan dulu sedikit? Perbedaannya tentu saja Bapa di surga yang mengutus. Begitu. Bapa di surga sebagai Bapa, Yesus sebagai anak. Bapa di surga sebagai sang pengutus, Tuhan Yesus sebagai yang diutus, begitu. Cuman yang membuat orang-orang itu bingung adalah orang-orang awam sendiri dengan mengatakan, "Loh, Yesus kan Tuhan, masa Tuhan kok diutus Tuhan?" Nah, ini masalahnya itu di situ. Orang bingung itu di situ. Karena mereka itu otaknya sudah rusak karena kata Tuhan ini. Tuhan itu yang membuat mereka bingung. Begitu. Padahal memang sebenarnya ya kalau kita pakai kata Tuhan, sebenarnya permasalahannya itu nggak terlalu serius begitu. Jadi Bapa di surga itu Tuhan, dia juga mengutus Yesus yang adalah juga Tuhan, begitu. Makanya saya itu sebenarnya lebih senang pakai kata Tuhan. Jadi Bapa di surga itu Tuhan, Yesus adalah Tuhan, kemudian Roh Kudus adalah Tuhan, dan kita itu lawan katanya, yaitu hamba atau orang yang melayani, begitu. Jadi ketika kita melakukan apa yang Bapa mau, maka kita itu disebut hamba, begitu. Atau disebut pekerjanya. Makanya ada lagu, jangan lelah
bekerja di ladangnya Tuhan, atau Tuan sama itu. Jadi ketika kita bekerja kepada sesuatu, maka dia itu jadi Tuan kita. Ketika kita menyerahkan diri kita kepadanya sebagai kepunyaannya atau miliknya, maka dia jadi Tuan kita. Kita adalah sesuatu yang dia miliki. Nah, maka karena kita sudah dibayar, kita sudah ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah, maka kita ini menjadi kepunyaan Kristus. Maka Kristus itu menjadi Tuan kita. Sang pemilik kita, begitu. Cuman kata Tuhan ini di mata orang itu sudah merendahkan gitu loh. Tapi orang nggak tahu begitu bahwa arti Tuhan yang dimaksud itu ya Tuhan ini gitu. Bapa di surga itu Tuhan, maksudnya ya Tuhan gitu. Dia itu Tuhan ini. Nah banyak orang nggak bisa bedakan itu. Dia gagal pahamnya itu di situ. Seperti itu. Ya Bang, sedikit lagi Bang mengenai perbedaan Tuhan Bapa di sorga dengan Yesus ini Bang. Bapa di sorga ini kan disematkan sama dia gelar yang maha ya, yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha lah segalanya. Nanti agak melebar kita Bang. Nanti agak melebar kita, bukan ke situ bahasan kita. Maksud saya begini. Di dalam bahasa aslinya, Bapa di surga disebut sebagai kurios itu, maksudnya Bapa di surga itu sebagai Tuan itu. Karena tidak semua orang menjadikan dia sebagai tuannya. Ada orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tuannya. Ada orang-orang yang menjadikan Muhammad sebagai tuannya. Ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai tuannya. Uang sebagai tuannya. Hawa nafsunya sebagai tuannya. Seperti itu. Sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada dia sebagai milik kepunyaannya. Gitu. Contoh, ketika kita sudah membuat diri kita menjadi kepunyaan setan. Kepunyaan iblis. Maka dia menjadi tuan kita. Kita menjadi milik dia. Dikuasai oleh dia. Dikendalikan oleh dia. Makanya orang menjadi seorang pembunuh, koruptor, ya kan, penipu, pangocop donasi seperti Rudi Iskariot. Karena dia sudah menjual dirinya kepada Mamon itu. Makanya Mamon menjadi tuannya. Makanya kata Tuhan Yesus, orang tidak bisa menjadikan Allah sebagai tuannya dan Mamon juga sebagai tuannya di saat yang sama. Nggak mungkin. Makanya kata Tuhan Yesus, tidak bisa orang mempunyai dua tuan begitu. Yaitu Allah dan Mamon, nggak bisa. Tapi kata-kata Tuhan ini harus kita familiar kembali Bang. Kata-kata Tuhan ini harus kita gemborkan kembali. Karena kata-kata ini sudah tenggelam ini. Hanya untuk manusia saja gitu. Sudah lama itu saya mengerti mengenai itu Bang. Hanya ya kita kan suka juga membagi-bagi berita ini sama orang. Tapi kadang-kadang orang agak sulit menerimanya Bang. Kita harus sabar-sabarlah untuk membagikan kabar baik ini. Oke, begitu Bang ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Terima kasih Bang. Baik, Tuhan Yesus berkati ya. Amin, amin. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Muhammad Hamzah. Atau siapa ini? Ya, Muhammad Hamzah. Ya, silakan Muhammad Hamzah. Nyalakan kamera Anda. Bentar Bang, bentar ya Bang. Bang Edis, bentar ya. Ya, silakan. Kamera nyalakan. Ya, bentar. Udah nyala kah? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Donald Huta Barat. Silakan. Donald Huta Barat, silakan. Silakan nyalakan kamera Anda. Donald Huta Barat. Oke, baik, saya turunkan lagi ya. Kita kasih naik, makasih Bang Jo. Kita kasih naik ada Kia, ya silakan Kia. Teman-teman, pastikan kalau Anda naik, nyalakan kamera Anda, langsung berbicara ya. Kalau disapa-sapa, ya Bang Kia, silakan Bang Kia nyalakan kamera. Oke. Ya, kenalkan diri dulu Bang Kia. Anda Kristen atau Islam? Kristen saya Bang. Oke. Ya, bagaimana? Apakah Anda sudah menyimak dari awal atau Anda baru datang? Gimana? Iya, saya sudah lihat dari tadi Bang. Oke. Apakah Anda setuju bahwa Bapa di surga itu Tuan? Ya, setuju. Oke. Tapi apa? Kalau tentang Yesus, Bang, saya percaya juga dia sebagai Tuhan yang telah menebus dosa saya. Karena itu saya jadikan dia Tuhan ya, kan? Jadikan dia Tuhan saya kan, betul kan? Apa bedanya? Apa bedanya gini? Apa bedanya menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai Tuhan dan menjadikan seseorang sebagai Tuhan? Contoh nih. Anda membuat Yesus sebagai atau menjadikan Bapa di surga, orang lain dulu aja lah ya, jangan ini. Misalnya gini.
Anda membuat seseorang menjadi tuan dan Anda membuat seseorang menjadi Tuhan. Apa bedanya? Ya. Apa tadi Bang? Membuat sesuatu menjadi Tuhan Nih, dan saya membuat... kasih contoh nih. Contoh. Orang itu menuhankan uang. Orang itu mentuankan uang. Apa bedanya? Menuankan uang dengan menuhankan uang. Aduh, saya pakai ini aja dah ya. Saya balik dulu ya kamera saya. Oke. Bentar ya. Ini bahasa ini karena orang itu sudah membedakan Tuhan dengan Tuhan. Makanya kita jadi kacau itu di situ, teman-teman. Sebentar ya. Aduh, ini koneksi hilang. Tadi Abang menyimak, Abang? Iya, saya simak, Bang. Oke, kalau Abang sudah menyimak tadi, apakah saya mengatakan apa tadi di situ? Tuhan dengan Tuhan itu sama tidak tadi? Saya katakan. Ya, sama. Katanya sama atau tidak? Pasti jawabannya sama kan? Soalnya huruf kapitalnya juga sama kan ini? Sama-sama besar. Lalu apa bedanya menuhankan dengan menuankan? Menuankan? Ya sama aja sih Bang. Ya. Oh, ya, kalau sama ya udah beres, kita nggak usah diskusi lagi. Tapi kan Bang Yesus ini Bang, saya menuhankan dan mentuhankan dia, tapi saya juga percaya dia Tuhan yang benar-benar Tuhan Bang. Kita bukan bahas itu, kan, Bang. Kita bukan bahas itu. Begitu. Kita membahas tentang orang-orang, atau gini sajalah, segini aja. Sebenarnya ini berawal, kenapa ini perlu saya bahas? Ini berawal dari diskusi dua orang geblek. Coba. Saya mau tanya sama Anda. Apakah Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati. Kalau dalam konteks Tuhan yang kita tuhankan manusia, dia bisa mati sih, Bang. Ya kan, Bang? Ini ada Muslim nih nanya nih. Apakah Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati. Ya, kalau dalam konteks Tuhan yang benar-benar Tuhan nggak bisa. Tapi kalau dalam konteks Tuhan yang kayak cuma... Jangan begitu, Bang. Kalau debat sama orang Islam nggak begitu caranya. Saya mau mewakili orang Islam dulu ya. Saya mau mewakili bagaimana orang-orang Islam itu bertanya dan bagaimana orang-orang Kristen itu menjawab. Saya nggak bilang semua orang Kristen ya, tapi 98%. 98% pertanyaan orang Islam dan 98% jawaban orang-orang Kristen. Pertanyaannya begini, kalau ditanya jangan berbelit. Apakah Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati. Tidak, Bang, tidak. Tidak. Apakah Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Iya, dia Tuhan. Apakah Yesus pernah mati? Iya, pernah mati. Waktu dia mati, dia Tuhan atau tidak? Dia tetap Tuhan. Oke, berarti Tuhan bisa mati? Berarti... Iya. Tadi katanya nggak bisa mati, sekarang bisa mati. Iya, dalam konteks... Makanya Bang, saya bilang, gini Bang. Kenapa bisa terjadi diskusi goblok semacam ini? Coba. Karena orang Islam berangkat dari sebuah pengertian bahwa Tuhan itu adalah Bapa di surga. Nah, kalau bahasa mereka itu Allah, begitu. Nah, yang Kristen pun memaknai seperti itu. Makanya diskusinya jadi seperti tadi. Makanya sebenarnya udah bener Bapak yang datang sebelum Anda tadi. Tahu Bapak yang datang sebelum Anda tadi? Iya, betul. Begitu. Jadi jawabannya seperti itu, Bang. Kalau Anda, coba pertanyaannya diganti seperti ini, diganti pertanyaan. Saya ganti ya pertanyaannya. Sebenarnya sama aja. Cuman saya hilangkan huruf H aja. Apakah Tuhan bisa mati? Tidak. Berdasarkan argumen saya tadi kan? Tidak. Tuhan tidak bisa mati? Tidak. Oke, berarti kan dia memang betul-betul belum paham kan apa yang kita bicarakan kan? Belum paham. Oke, pertanyaan saya. Apakah Yesus Tuhan? Yesus, ya Tuhan. Kayaknya Abang perlu mikrofon. Ini headset. Abang perlu headset, Bang. Ya, pakai headset dulu ya, Bang ya. Pakai headset. Oke, saya turunkan dulu di bawah, Bang. Pakai headset dulu ya, pakai headset. Sabar, teman-teman, tenang. Kita ngajarin tuh pelan-pelan, gitu. Pelan-pelan. Makanya saya itu pernah bilang kemarin, dan ini rekam saja dan bagikan. Saya sudah pernah bilang begini, kata Tuhan itu sebenarnya sudah dekat-dekat lagi harusnya dibuang ke tong sampah. Karena kata-kata itu memang sering menjerumuskan orang. Begitu. Padahal kalau kita membaca Alkitab, dan ini sering, 2025 kita udah bahas ini sering banget, orang sampai bosan. Nggak ada kata Tuhan di dalam Alkitab dan Al-Quran.
aslinya kalau Anda buka Alkitab dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, Anda tidak akan pernah menemukan huruf T-U-H-A-N. Tuhan itu nggak pernah Anda temukan. Di dalam Al-Quran pun, di dalam bahasa Arab, Anda pun tidak akan pernah menemukan huruf T-U-H-A-N. Tuhan itu nggak bakal ada. Kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu adalah kurios atau Adonai. Adoni, Adonai. Kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kata-kata Rob, Robbi, Tuhanku atau Tuhanku. Nah, kata-kata inilah ketika diterjemahkan jadi Tuhan inilah yang bikin orang tuh jadi tolol semuanya. Ya, banyak orang jadi tolol gara-gara dua kata ini. Kita ngomong belak-belakan saja gitu. Karena kalau di dalam pikiran orang, Tuhan itu definisinya itu adalah sejenis zat. Dia zat, dia bukan daging begitu. Daging, kelihatan begitu. Jadi dia Tuhan ini nggak boleh kelihatan ini. Di pikiran orang Islam kalau kata Tuhan ini daging udah rusak dia. Begitu. Nih. Padahal di dalam bahasa Arab kata Tuhan ini itu Rob, dan Rob ini itu dipakai untuk manusia dalam Quran. Di dalam surat Yusuf ayat 23 kata Rob itu dipakai untuk manusia. Begitu. Dan itulah yang membuat menjadi kacau balau dunia perdebatan ini. Yang bikin kacau itu adalah orang-orang awam yang nggak baca Al-Quran dan nggak baca Alkitab. Seperti itu ya. Kita kasih naik yang berikutnya ya. Ada bentar ya. Aldi Pamungkas. Nah, ini kalau ini Islam dia tapi ngerti nih. Ya, silakan Aldi Pamungkas, nyalakan kamera dulu. Aldi Pamungkas. Aldi Pamungkas. Ya, baik, Bang. Oke, suara berisik-berisiknya tolong dihilangkan dulu, Bang, supaya kita bisa diskusi dengan enak, Bang. Berisik sekali, Bang. Oke. Sangat berisik, jadi diskusinya jadi nggak fokus. Oke. Bang Aldi. Oke, gimana Mas sekarang? Banyak orang meragukan keislaman Anda. Ya, terus. Cobalah dulu, baca dulu satu surat yang susah. Yang orang-orang Islam awam-awam tuh bahkan dia nggak ngerti. Coba. Jangan agak silau, Bang. Bang, coba balik, Bang. Jangan ada matahari, nanti Anda disangka Bunda Maria loh di belakang itu. Oke, silakan. Silakan. Nah, saya naik ke sini ini, Bang, mengenai tentang Tuhan dan Tuhan ini, Bang. Saya tertarik, Bang, dengan tema ini, Bang. Anda kan Islam, cuman banyak orang meragukan keislaman Anda. Coba Anda baca dulu ayat Quran yang susah, coba. Ya, kalau ayat-ayat Al-Quran itu, ya surat yang panjang, Sabbihisma Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan wa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Sudah cukup lah itu, Bang. Orang banyak yang nggak paham itu. Baik. Apakah Anda mengakui bahwa ini sedikit nih biar kita mulai yang lain. Apakah Anda mengakui nih bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Tuhan Anda? Iya. Muhammad itu adalah Tuhan, pengejawantahannya daripada Allah atau keluar daripada yang daripada Allah itu, Bang. Artinya sumber daripada Allah. Muhammad itu sumbernya daripada Allah itu sendiri gitu maksudnya. Makanya Muhammad itu bisa dikatakan punya Tuhan, boleh. Ya. Bagaimana Anda katakan terhadap orang-orang Islam yang tidak mau mengakui bahwa Muhammad adalah Tuhannya? Ya karena mereka tidak tahu tentang kata Tuhan. Definisi Tuhan itu kebanyakan mereka ini nggak paham. Itu di situ kuncinya. Itu masalahnya di situ. Makanya Tuhan itu nggak perlu disembah. Tuhan itu nggak perlu disembah, tapi dihormati, diikuti dan dihormati. Itu aja sih Tuhan itu. Padahal banyak orang menyembah Tuhan gitu. Begini. Kalau Tuhan itu tidak perlu disembah dalam pengertian Tuhan sendiri, yang dia tidak memerlukan penyembahan, itu betul. Itu betul, ya. Jadi kalau Tuhan minta disembah, ini yang saya bilang Tuhan yang bahaya. Ya. Begitu. Makanya saya bilang begini, Bang. Sebenarnya, Bang, yang menyembah itu adalah inisiatif dari seorang manusia. Ketika dia merasa bahwa dirinya itu kecil, ketika dia merasa bahwa dirinya itu tidak mampu, tidak sanggup, dan memerlukan sesuatu sumber hidup, memerlukan sesuatu penolong, makanya dia melakukan penyembahan itu, penaklukan diri itu. Tetapi apakah Tuhan sendiri perlu, minta? Dia punya keperluan terhadap penyembahan itu? Jawabannya tidak. Saya setuju dengan Anda. Dia nggak butuh itu gitu loh. Yang butuh itu adalah manusia gitu. Nah, sekarang sebelum kita melebar kemana-mana, gimana cara Anda menyadarkan saudara-saudara Islam Anda bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kalian?
Atau tuan kalian? Kalau mereka ingin sadar, Bang, mereka ini sepatutnya harus berguru kepada orang-orang yang ahli tentang ketuhanan. Seperti Bang Edis bolehlah sedikit, bagi saya itu termasuk Bang Edis ini boleh. Tapi kalau Islam itu nggak mungkin berguru kepada di luar Islam ya. Tentunya para ulama-ulama kita begitu. Cuman mereka ini sebenarnya nggak sadar bahwa dia itu nggak pernah bertemu ulama-ulama. Cuman dia hanya dengar daripada khutbah-khutbah beliau-beliau itu, namun mereka itu hanya ikut-ikutan itu saja, Bang. Dengar dari suara-suara itu saja sebenarnya gitu. Jadi mereka ini nggak pernah sadar bahwa ketuhanan itu, Allah itu pernah wujud gitu. Ini yang nggak pernah diakui oleh umat Islam. Yang kebanyakan saya rasa 85% sampai 90% bisa begitu. Ya, kalau saya ini kan 98%. Kalau saya 90% lah begitu. 90% lah kira-kira. Kalau survei saya 98, karena dari 100 orang Islam yang saya survei, dan sekarang survei saya sudah merujuk juga kepada orang Kristen, memang ya 98%. Aduh, macet-macet nih. Halo? Yang macet saya atau dia, teman-teman? Oke. Coba saya naikkan dulu satu orang Islam. Sayang. Oke, saya naikkan dulu satu orang Islam yang boleh. Yang ngerasa mungkin bahwa dia menganggap Anda Islam KW gitu ya. Oke, coba Isa Al-Masih. Ini dari kemarin sih naik dia, Bang, tapi kita naikkan tuh dia belum menampakkan. Ya, Bang, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya, Bang. Oke, Bang, saya tanya dulu, Bang, Abang Islam atau apa, Bang? Islam, Bang. Oke, ini Aldi Islam. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan Aldi bahwa orang-orang Islam tidak tahu kalau Muhammad itu adalah tuannya atau Tuhannya? Ya, baik, Bang. Silakan. Mudah-mudahan Bang Aldi paham juga, kita sama-sama Islam. Insya Allah Islam nggak mudah dibenturkan, Bang, ya. Jangan terjeda, Bang. Jangan keluar dari malah dia hilang. Ini gimana? Sebentar, saya naikkan. Dia turun sendiri ya. Dia turun sendiri. Saya kasih naik. Yang berikutnya ada, sebentar ya, Mustaqin. Ya, Bang Mustaqin, silakan nyalakan kamera. Mustaqin. Ya, Mustaqin. Oke, Ya, Muslim ya, Bang ya? Muslim ya, Bang ya? Ya. Oke, coba jangan gelap-gelapan lah, Bang, nanti dapat wahyu lagi, Abang. Oke. Bang Mustaqin, kalau dari nama ini udah pasti Islam. Nah, Bang Mustaqin, ini Aldi, dia seorang Muslim. Tadi sudah kita suruh baca ayat Al-Quran, dia sudah baca. Dia mengatakan bahwa banyak orang Islam itu nggak sadar kalau Muhammad itu adalah Tuhannya atau tuannya. Begitu. Bagaimana pendapat Anda? Jangan sambil merokok, Bang Mustaqin. Silakan, Bang. Silakan. Mana ayatnya menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau Allah? Silakan, Aldi Pamungkas. Di dalam surat Al-Ikhlas, Bang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Allah mengatakan di situ. Nah. Ada pelanggaran dia. Bang Mustaqin, Anda kena pelanggaran? Mustaqin. Itu rokok tadi, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Udah dibilang, aduh, Mustaqin jangan merokok. Heran gini. Tapi mereka itu nggak ngerti isi Al-Quran, Bang Ali. Coba Bang Ali lanjut aja. Lanjut ya, silakan. Bang Ali lanjut. Ya, di dalam Al-Quran, Bang, sudah jelas-jelas di surat Al-Annas ya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah mengatakan, katakanlah, kata Allah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Muhammad itu keesaan daripada Allah itu. Makanya Muhammad itu datang dari surga. Itu maksudnya. Makanya bisa dikatakan Muhammad itu punya Tuhan. Itulah yang dikatakan arti utusan. Itu maksudnya. Baik. Coba kita kasih naik satu. Kita kasih naik satu lagi ya. Satu lagi. Jamaluddin. Oke, coba. Jamaluddin. Ya, silakan Jamaluddin. Halo. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu Bang Jamaluddin. Oke, silakan Bang. Muslim ya Bang ya? Muslim. Oke, gimana Bang? Bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau tuannya umat Islam. Silakan. Ya, kalau kita punya pendapat betul itu. Betul. Coba ya.
Sebab sesuai dengan surat Al-Balad. Coba dibaca, Bang. La yugzimu bihadzal balad wa antahilu bihadzal balad. Wa walidi wa mawalad. Nah, kata Allah bahwa aku bersumpah demi negeri ini, bahwa engkau tetap di sini ya Muhammad, demi anak dan bapak. Itu merujuk kepada itu, tempat itu. Nah, Oke. Jadi Anda setuju? Jadi Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau tuannya umat Islam? Ya, betul. Setuju. Tuh, lihat ya, semakin banyak kan? Semakin banyak yang setuju. Coba surat Qur'an mengatakan, "Wal ya'budu rabb hadzal bait." Sembah olehmu Tuhan, ini rumah. Nah, ya kan? Sembah Tuhan, ini rumah. Tapi rumah-rumah yang mana? Bukan Ka'bah. Nah, Ka'bah itu kan tanda. Mengapa ada Tuhan di situ? Itu surah Balak mengatakan. Nah, besar Muhammad memang Tuhan. Ya, betul. Muhammad memang Tuhannya orang Islam. Baik. Tapi kan tidak seluruh orang Islam itu mendalami kayak gitu. Nah, dia cuma Islam itu kan kadang dia percaya kepada Allah. Pada Allah itu tidak bisa dicari. Dia itu kan nama. Iya kan? Ya. Tapi yang punya nama Allah itu siapa? Iya, begini. Ya. Nama Allah itu tidak pernah eksis, tidak pernah wujud. Ya, nggak pernah. Ya. Tidak ada. Allah itu maksudnya. Maka itulah yang dimaksud utusan itu di situ. Itu loh. Ya. Betul itu. Ya, Bang Aldi putus-putus nih Bang Aldi. Oke, sebentar Bang Aldi, saya turunkan sebentar. Bang Aldi, coba naik lagi nanti Bang Aldi ya. Ya silakan Jamal. Ya. Nah, begitulah. Jadi kalau Allah dicari, Allah itu zat. Karena Nabi itu boleh bersabda. Apa sabda Nabi? Wala tafakaru fila wala takaru zatilah. Pikir olehmu budak Allah, jangan kamu pikirkan zat Allah. Nah, wala tafakaru fi sifatila wala takaru zatilah lam lakul takdir. Pikir olehmu sifat Allah, jangan kamu pikirkan zat Allah. Tak kuasa kamu memikirkan. Nah, jadi kalau kita mencari zat itu, carilah sifatnya. Oke. Siapa Artinya Muhammad itulah Allah yang kelihatan. Nah, begitu. Iya. Tapi kalau diceritakan ke orang Islam, ini dibilang sesat ajaran. Nah, padahal memang itulah inti daripada Al-Quran, betul? Iya. Iya. Sebab kenapa? Allah itu dicari sampai hari kiamat, Allah tidak akan bertemu. Sedang di Nabi Muhammad sendiri, Allah tidak bertemu. Apa kalau lihat Allah itu ya Muhammad? Tidak, katanya. Nabi Musa kayak gitu juga. Tidak juga pernah terlihat. Oke. Nah, makanya ketika ada perkataan Nabi yang berkata, sesungguhnya barang siapa yang taat kepada aku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, betul? Nah, ya makanya miti urasul fakab ati Allah. Barang siapa mengikut Rasul, sesungguhnya dia itu mengikut Allah. Iya. Jadi sudah dapat. Bertanyalah para sahabat kepada Rasulullah, kemana mau ikut kau ya Rasulullah, istrimu banyak. Karena Rasulullah itu menang dulu, ini firman Allah. Maka berbunyi surah An-Naml 91. Innama umirtu an abuda rabbah hazil balati lazi harama walahu aku minal muslimin. Bahwa aku Muhammad terperintah menyembah Tuhan di negeri yang terhormat Baitul Haram. Barang sesuatu kepunyaan Allah. Bahwa aku masuk golongan Islam di tempat ini. Cuma tempat Islam itu satu. Di atas dunia ini tidak ada yang Islam satu orang pun. Termasuk saya. Nah, tidak ada. Satu orang pun tidak ada. Cuma kita itu mengapa? Mencari Islam. Jadi kita sudah mencari. Yang Islam itu mengertiannya selamat. Kita kan belum selamat. Masih nunggu kita menyembah Tuhan kan? Berarti belum Islam. Kok kena pelanggaran? Enggak tahu. Ada tulisan pelanggaran nggak di situ? Enggak. Kadang-kadang suara situ, Mas. Oke, di sini kena pelanggaran di sini. Oh, sini. Ya, hapus Jamaluddin Kanser. Ya. Oke, saya turunkan dulu ya Bang, karena ada pelanggaran di sini ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, itu ya teman-teman ya. Mengkonsumsi zat yang berbahaya. Oh, karena terlalu gelap teman-teman. Makanya kalau naik pencahayaan yang bagus ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Al-Hikmah. Silakan Al-Hikmah. Ya, orang-orang Islam seperti itu teman-teman. Itu orang-orang Islam yang kajiannya itu sudah mendalam. Begitu. Makanya mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah perwujudan daripada Allah, begitu. Makanya barang siapa yang taat kepada dia, kepada Muhammad itu, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Nah, sebenarnya kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Muhammad itu representasi dari Allah. Begitu. Cuman, ya, kalau Anda mendalami sungguh-sungguh, kalau Anda nggak mendalami sungguh-sungguh, ya Anda mana tahu itu.
Begitu. Nah, kalau Anda membaca Alkitab sungguh-sungguh, Tuhan Yesus itu representasi dari Bapa di surga. Makanya dia disebut sebagai Immanuel. Begitu. Allah yang beserta kita, yang tinggal di tengah-tengah umat manusia. Allah yang berkemah di tengah-tengah umat manusia. Seperti itu. Hampir 11-12, cuman saya nggak mau menyamakan Muhammad dan Allah, Muhammad dan Yesus. Nah, kalau kita membaca itu, sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berhati-hatilah bahwa akan nanti banyak orang yang datang dengan membawa-bawa namaku. Makanya, ini dalam kesimpulan saya dalam mendalami agama. Jangan kau bilang nanti, kau bilang penistaan. Makanya kalau di dalam pendalaman saya tentang agama, saya simpulkan bahwa Muhammad itu adalah Yesus versi palsunya. Seperti itu. Ya, atau Mesias palsunya, seperti itu. Ini agak sakit memang, tapi itulah yang saya temukan. Dan kalau saya mengatakan apa yang saya temukan, masa saya dibilang penistaan agama? Itu kan penggalian saya dalam mendalami agama, gitu ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Manik Asih. Oke, silakan Manik Asih. Oh, Isa Al-Masih yang tadi nih, Isa Al-Masih. Iya bang, sebentar ya bang ya. Oke, silakan bang, Iya, nyalakan kamera. Tadi kok putus bang? Jangan di tempat-tempat gelap bang. Nanti kalau tempat-tempat gelap, nanti terang, kena ini pelanggaran. Ini terang. Oke, Tadi memang abang Islam ya? Ya. Oke, silakan bang. Begini bang, ini langsung aja mungkin banyak yang mau naik juga bang. Jadi begini bang, Nabi Muhammad itu bang jelas bang, hamba Allah. Dan merupakan utusan Allah bang. Jadi bukan perwujudan Allah bang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sempurna tanpa bentuk. Itu yang pertama. Ya. Lalu bagaimana? Satu dulu saya tanggapi dulu. Lalu bagaimana mentaati dia itu sama dengan mentaati Allah? Baik bang. Jadi begini bang, Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa yang diciptakan. Sebentar bang, menganggap Nabi sebagai Tuhan bertentangan bang, jelas. Jadi apa yang abang tanyakan nah, begini kata-kata ini juga bukan yang kami maksud. Ini juga salah bang. Gini, menganggap Nabi Tuhan itu pengertiannya menganggap Nabi sebagai Allah atau bagaimana? Iya bang, tadi itulah Nabi Muhammad itu adalah Allah yang terlihat atau perwujudan Allah. Makanya saya tanggapi bang, kan begitu. Ini ya di sini makanya permasalahan kita bang. Gini, Anda ini bang salah pengertian sebagaimana salah pengertiannya orang-orang Wanes bang. Menganggap Yesus Tuhan artinya menganggap Yesus itu adalah Bapa di surga yang mengutus Yesus. Ini adalah anggapan yang salah bang. Begitu. Nah makanya saya tanya dulu kepada Anda, kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sebenarnya kan tidak ada dalam Al-Quran. Karena Quran itu bukan bahasa Indonesia. Ya. Lanjut. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah itu Tuhan? Coba apa bang? Apakah Allah itu Tuhan? Oh, bukan. Allah Bukan itu Tuhan. Ya. Oke, dia bukan Tuhan ya. Ingat ya, dia bukan Tuhan. Apakah Anda hambanya Allah? Iya betul. Kalau Anda hambanya Allah, berarti Allah itu lawan katanya Tuhan itu adalah lawan kata hamba itu adalah Tuhan, betul? Ya. Oke. Kalau Anda hamba berarti Allah? Baik. Sudah bisa ditanggapi gak bang? Iya, kalau Anda hamba berarti Allah itu Tuhan nggak? Tuhan. Ini mulai kalau di sini. Berat ini kalau dari sini nih. Gini. Bisa bantah. Gini, sebentar tenang dulu ya. Gini Bang, gini. Hormati Kalau untuk saya iya, dijawab, baik. Nanti Anda bicara. Nanti saya sebenarnya udah mau berangkat. Gini. Kalau Anda bekerja kepada seseorang, menjadi hambanya seseorang, ada nggak orang yang menjadi hambanya orang lain? Ada bang. Ada. Misalnya Anda hambanya Joko, begitu. Berarti Joko itu Tuhan Anda bukan? Ya. Oke, berarti lawan katanya hamba apa? Lawan katanya hamba Tuhan. Berarti Joko itu Tuhan Anda? Boleh saya jelaskan bang. Jadi abang memaksakan bertanya pada saya untuk yang jawaban singkat. Ini akan sulit bang, percaya bang. Silakan. Inilah debat kusir. Makanya begini bang. Tuhan itu bang, abang kan bertanya pada iman saya bang. Tuhan itu merujuk pada zat bang. Itu jelas diyakini, dipuja atau disembah oleh manusia sebagai maha kuasa. Sebentar tenang. Tuhan itu sebutan untuk pemilik, majikan misalnya, penguasa. Jadi begini bang, sementara Allah, bang, kalau Allah pemilik Anda nggak? Nah kalau ya, Allah itu pemilik Anda nggak? Nah kalau Allah itu bang adalah nama bang, spesifik nama diri. Ya pemilik Tuhan. Anda bukan dia. Betul bang. Oke, kalau pemilik tadi apa? Hamba. Kalau pemilik tadi apa? Kalau pemilik itu kan Tuhan. Oke, berarti Allah Tuhan Anda nggak?
Betul, tetapi Tadi kalau katanya abang mengerti bahasa bukan. Arab, Bukan. kalau Tadi abang Anda mengerti saya bahasa tanya itu Arab, Allah Tuhan Anda Rob. bukan. Anda bilang bukan tadi loh. Iya. Sekarang Rob. jadi iya. Makanya Ada susah Robi. kalau begini, Bang. Nggak susah, Bang. Ada Robi, Oke lah. ada Robil Alamin. Baik, Kan ini kita begitu. diskusi kita masih asik. Besok bisa kita lanjutkan, Bang. Karena hari ini saya harus berangkat kerja dulu, ya. Tapi saya ingatkan, Bang, Tuhan dan Tuhan beda. Secara keduanya memiliki akar kata yang sama dalam bahasa Indonesia, tetapi Bang, merujuk kepada kalau penguasa Anda atau pemilik. mengatakan dalam bahasa Indonesia, Ya. saya setuju bahwa pengertiannya sekarang sudah berbeda. Iya. Saya setuju. Tetapi karena kita lagi ngomongin Al-Quran, Ya. jadi walaupun kita ngomong Tuhan, kita ini ngomongin Quran, Bang. Tuhan dan Tuhan yang ada dalam Quran, bukan yang ada dalam di pasar yang dimengerti oleh orang Indonesia, bukan. Makanya, Ya, betul, Bang. Anda harus betul-betul mengerti maksud saya. Yang saya maksudkan begini. Kata Tuhan dengan kata Tuhan itu betul tidak bahwa di dalam bahasa Arabnya itu adalah kosakata rob itu. Betul nggak? Betul. Nah, Rob. kata rob ini bisa nggak untuk manusia? Bisa. Bisa. Nah, sekarang yang jadi masalah, kata Tuhan bisa nggak untuk manusia dalam bahasa Indonesia? Kata Tuhan bisa nggak? Kenapa? Kata Tuhan bisa nggak untuk manusia, kan begitu? Bisa, Bang. Nah, kalau bisa Pemilik, berarti Tuhan, juragan, bos itu. Oke, berarti kalau begitu Yesus sebagai Tuhan itu bisa Anda pahami tidak? Ya, bisa saya pahami, Bang. Oke, Bisa. berarti Yesus Tuhan itu bisa nggak? Yesus adalah Tuhan, bisa nggak itu? Ya, Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, Anda kan membahas tentang Al-Quran. Ada Robbi, ada Robbil Alamin, Bang. Jangan berat. Oke, kita lanjutkan aja nanti, Bang, karena kita lanjutkan saja nanti. Ini diskusi yang menarik. Ini diskusi Ya, yang Bang, gini, Bang. menarik. Satu aja, Bang. Ada Silakan. Rob tertuju kepada manusia, ada Robbul Alamin tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bang. Betul, saya setuju Iya. dalam hal itu. Nah, kalau ada, Makanya Bang, bacaan di di dalam Bang, Alkitab, Robbi Bang. Firli. Oke, makanya Allah coba apa tadi doa apa tadi coba? Saya ingat dengan doa itu coba. Ya, jadi begini, Bang. Kalau misalnya Rob Coba yang tertuju Firli pada tadi apa? manusia- Yang sebentar. Firli Ya, tadi, ya. Bang, coba. Ya, saya akan sebutkan sebentar. Kalau Rob tertuju pada manusia itu Robbi. Kalau tertuju pada Allah Subhanahu wa taala Robbul Alamin. Nah, kalau misalnya saya tertuju pada orang tua, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan seperti itu. Baik. Tuhan Rabbik pemilik firli, rumah. apa coba? Rabbik firli wali walidayya terus? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan jelas kita tuan kepada orang tua kan seperti itulah. Yang menjadi pertanyaan saya, Muhammad di tengah-tengah umat Islam kedudukannya sebagai Rob juga, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah juga Rob? Rabbul Alamin. Betul. Oke, berapa Rob Anda kalau begitu? Rob tertuju kepada manusia Nabi Muhammad. Iya, Dan seluruh berapa? manusia. Kalau di total, Bos. Muhammad Rob Anda, Allah Ya. Rob Anda, satu Rob tambah satu Rob berapa? Iya. Nabi Muhammad pakai Rabbul Alamin nggak, Bang? Yang ditanya Rob, Bang, Rob, yang ditanya Rob, yang ditanya gini, Bang, yang saya tanya bukan Robbul Alamin, yang saya tanya Rob. Rob kepada manusia, Bang. Oke, baik. Rob itu Pemimpin. bahasa Indonesianya adalah Tuhan atau Tuan, betul? Ya, betul. Oke, pertanyaan saya, apakah Muhammad itu Rob? Betul. Berarti dia Tuhan? Ya, Tuan. Bukan Tuhan. Perbedaan Tuhan dan Tuhan itu secara bahasa keduanya memiliki akar kata yang sama. Tapi Oke, Bang, berarti tertuju pada dia penguasa. Rob, berarti dia Rob, betul? Iya, betul. Oke, Allah adalah Rob, betul? Rabbul Alamin. Bukan Rob. Penguasa alam semesta. Tuh, Bagi umat pemilik alam muslim, semesta. bagi umat muslim dia Rob tidak? Nah, ya betul, tapi pakai Rabbil Alamin gitu, Oke, Bang. Karena baik. kita, Berarti ketika Anda menyebut Allah ya Robbi, berarti salah ya? ya Allah ya Rob. Begitu, Bang, bukannya ya Rob. Enggak seperti itu. Tadi Ya Anda Allah, bilang ya Robbul Rob. Alamin gimana? Pakai Allah dulu, Bang. Pakai Ya nama Allah, dulu. ya Allah, ya Rob atau ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Robbil Alamin. Yang mana yang benar? Itu dia. Itu yang terakhir, Bang. Ya Allah, Oke. ya Rabbul Alamin. Oke, Ya berarti Allah, yang Maha Pencipta. Iya, oke. Ya Muhammad ya Rob, betul. Betul, pemilik. Lebih kepada Oke. manusia tertuju. Baik. Seperti itu. Berarti kalau bicara tentang Rob saja, nggak usah Robbul Alamin, Allah juga Rob, Muhammad juga Rob. Setuju? Ya, setuju. Oke, berapa satu Rob tambah satu Rob? Satu Rob itu tertuju manusia, satu Rob lagi Rabbil Alamin tertuju pada Allah Subhanahu wa Oke, taala. satu Rob tambah Mereka satu bisa Rob didikte, berapa? Bang. Satu Rob tambah satu Rob berapa? Satu Rob ya tambah satu Rob 2. Nah, apa? itu Kalau satu udah Rob ketemu di situ. tambah satu Rabbil Jadi Alamin. satu tambah satu sama dengan 2, gitu loh. Gak Gini, usah Bang. pusing-pusing Satu loh. Rob tambah satu Rabbil Alamin, aturan. Ketika Anda berdebat dengan orang Kristen, Yesus adalah kurios, Bapa di surga adalah kurios, kurios kami, Tuan kami.
ya, yang kepadanya kami itu menaklukkan diri, begitu. Pertanyaannya, Gini, Bang. berarti ada berapa kurios di situ? Dijawab 3, kalian ketawa. Sementara Anda punya 2 rob, kalian tidak ngaca, gitu loh. Begini, Bang. Nah, sekarang yang saya maksudkan sedikit, sini penutupnya. Aduh, karena saya mau berangkat ini, Bang. Udah Ya jadi gini aja penutup. intinya Bang. Oke Bang, begini aja Penutupnya intinya. sekarang begini, Bang. Ya. Waktu Allah bertanya, waktu malaikat bertanya di alam kubur, "Man rabbuka?" Anda jawab siapa? Itu udah melenceng Bang, saya tahu jawabannya semua. Begini, Yaudah. itu bukan penutup. Nanti kita lanjut lagi, Bang. Ya, ada Asik satu kata diskusinya, Bang. nanti kita Sebentar, lanjut. Saya Bang. turun Ya, lagi. sebentar. Karena udah mau Ada berangkat. satu rob tertuju Oke. begini aja. Ada satu. Teman-teman sekalian. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi
oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana. Tidak ada kebimbangan di sana. Tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada Dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Hosea bin Nun. 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 Hosea bin Nun.
Hosea. Hosea bin Nun.